Setelah perang 1000 orang berakhir, perang 100 orang akan dimulai setahun kemudian. Di medan perang aliansi utama, jumlah arena langit berbintang telah berubah dari semula 100 menjadi 10, tetapi luas totalnya tetap sama hasilnya, luas setiap arena langit berbintang 10 kali lipat dari ukuran aslinya. Arena yang lebih luas memungkinkan 100 kaisar naga dan 100 kaisar bertarung dengan bebas di arena. Mereka dapat menggunakan seluruh kelebihannya untuk menunjukkan gayanya di arena pedang hitam dapat memperpanjang waktu bertarung untuk dirimu sendiri. Jika kamu menyerang dengan cepat, kamu dapat berteleportasi ke sana kemudian bergerak ke samping lawan untuk mengejutkan lawan jika pedang hitamnya kuat, kamu bisa mengejar lawan, tapi tentu saja kamu harus berhati-hati terhadap serangan balik lawan jika kamu pulih dengan cepat. Kamu bisa berlatih pertarungan yang berlarut-larut dan perlahan-lahan memakan pedang hitam lawan tentunya, pedang hitam itu sangat cepat, kamu harus melepaskan pedang hitammu tepat pada waktunya. Singkatnya, pasti ada banyak variabel di arena langit berbintang dari pertempuran 100 orang. Setelah cakupan 10 arena langit berbintang digambarkan, masih ada hampir 1 tahun, dan selama tahun ini, peringkat Kaisar Naga 10 tahun dan peringkat Kaisar Pembasmi dirilis. Daftar peringkat Kaisar Naga didasarkan pada peringkat kekuatan tempur Kaisar Naga oleh pemimpin Liga Naga, Dalongge. Tentu saja, rekor masing-masing juga dipertimbangkan Master Kaisar lebih baik dari yang lain. Faktanya, tapi kalah dari lawan dalam pertempuran, maka pemenangnya secara alami akan mendapat peringkat lebih tinggi. Menurut peringkat ini, Longge merasa terhormat berada di peringkat ke-200 di peringkat Kaisar Naga, karena Longge dengan mudah membasmi Kaisar Pembasmi 200. Ini adalah sesuatu yang Kaisar Naga 200 tidak bisa lakukan. Faktanya, jika Longge berada di peringkat ke-11, tidak akan banyak yang keberatan. Karena Longge pada dasarnya tidak terkalahkan di antara para master di Yudi tingkat pertengahan ke-8, hanya kalah dengan mereka yang berada di Yudi tingkat 8 akhir, dan 10 Kaisar Naga teratas semuanya adalah master di atas Yudi tingkat akhir ke-8. Demikian pula, daftar peringkat Kaisar Pembasmi juga diberi peringkat oleh pemimpin aliansi Pembasmi berdasarkan situasi sebenarnya. Dengan kekuatan mental Longge yang kuat, pada dasarnya tidak ada Kaisar Pembasmi yang kekuatan tempurnya tidak dapat dia lihat dengan jelas juga berdasarkan situasi sebenarnya. Jika kekuatan tempurnya sama, hasilnya akan dilihat. Jika hasilnya tidak dimainkan melawan satu sama lain, hasilnya akan didasarkan pada kekuatan-kekuatan mental dan kekuatan kosmik. Setelah melihat peringkat Kaisar Naga baru dan peringkat Kaisar Pembasmi, sebagian besar Kaisar Pembasmi dan Kaisar Naga di medan perang aliansi utama tertawa, karena peringkat mereka meningkat ke tingkat yang berbeda-beda, dan hanya sedikit yang menurun, karena dalam perang aliansi ini. Terlalu banyak Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi yang tumbang. Tentu saja ranking mereka yang masih hidup akan naik pesat. Di antara mereka, Kaisar Naga 3842 bangkit dengan cepat dan bahkan mencapai posisi ke-842. Longge mengucapkan selamat kepadanya. Tentu saja, Longge lah yang paling banyak menerima ucapan selamat karena Longge kini menjadi Kaisar Naga ke-200. 200, selamat, kata seorang Kaisar Naga dalam sebuah pesan. Dia adalah Kaisar Naga 200 yang asli, tetapi sekarang banyak orang telah jatuh karena Kaisar Naga. Sebaliknya, ia naik ke peringkat 148. Haha, 148, bukankah kamu juga meningkatkan peringkatmu? Tidak perlu memberi selamat, kata Longge sambil tersenyum. Haha, jika kamu tidak bertarung atas namaku, aku mungkin sudah kalah sekarang. Bagaimana aku bisa meningkatkan peringkatku? Terima kasih banyak. Kaisar Naga 148 berkata melalui suaranya. Seperti Kaisar Naga 148, banyak Kaisar Naga mengirim pesan untuk memberi selamat kepada Longge, dan Longge juga mengirim pesan kembali satu persatu. Lagi pula, setiap orang adalah Kaisar Naga berpangkat tinggi, jadi akan lebih baik untuk berkomunikasi lebih banyak. Dan Di Long juga mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Longge saudara Long, selamat atas kenaikan peringkatmu ke peringkat 200, kamu luar biasa, tapi menurutku kamu setidaknya berada di peringkat ke-11. Haha, jangan khawatir, 10 tahun kemudian, setelah aku berpartisipasi dalam pertempuran 100 orang, aku jamin aku akan menduduki peringkat ke-11. Longge juga membalas pesan tersebut, dan kemudian mengucapkan selamat kepada Kaisar Naga yang menduduki peringkat teratas tentang dia yang telah memperbaiki nama mereka. Pada dasarnya, yang belum berubah adalah Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi, yang berada di peringkat 100 teratas. Mereka belum bertarung. Dengan kekuatan tempur mereka yang kuat, peringkat saat ini tidak berubah. Main Battle telah berakhir, yaitu 10 tahun dari sekarang, peringkatnya akan banyak berubah. Setelah Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi saling memberi selamat, mereka menjadi tenang. Mereka tahu bahwa peningkatan nama mereka didasarkan pada kematian Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi lainnya untuk menjadi bahagia, jadi mereka bertekad untuk berlatih dengan serius dan memahami peringkat mereka saat ini.
Karena Longge, yang memiliki peningkatan peringkat terbesar, juga mengetahui bahwa pertempuran di depan akan sulit. Tujuannya adalah bertarung dengan 10 orang, jadi dia harus mengalahkan musuh satu persatu dalam pertempuran dengan 100 orang G menggunakan persepsi Huo Wu untuk terus memahami lawannya sepenuhnya siap menghadapi setiap pertarungannya. Dengan cara ini, saat berlatih, 1 tahun berlalu dengan tergesa-gesa, dan dalam sekejap mata, itu adalah pertempuran 100 orang. Pertempuran 100 orang adalah pertempuran yang melibatkan 100 Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi teratas. Tentu saja, Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi yang berada di peringkat 101 hingga 200 juga dapat menantang memilih untuk menantang. Lagi pula, kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Daripada bertarung mati-matian, lebih baik menonton dari samping dan berbagi beberapa bagian memori. Longge berbeda. Longge akan terus menantang, sampai pertarungan 10 orang atau bahkan pertarungan pemimpin aliansi, jadi Longge langsung menantang. Pertarungan 100 orang terdiri dari 10 pertarungan dalam satu ronde, dengan total 9 ronde. Setelah 9 ronde, itu akan menjadi 10 tahun. Pada saat itu, peringkat Kaisar Naga dan peringkat Kaisar Pembasmi yang baru akan dirilis. 100 teratas akan diberi peringkat. Kaisar Pembasmi dan Kaisar Naga yang terkenal semuanya ingin membuktikan diri dalam pertempuran. Tentu saja, jika mereka dapat menjamin keabadian mereka, peringkat mereka pasti akan ditingkatkan, karena selama mereka tidak mati, beberapa Naga Kaisar dan Kaisar Pembasmi pasti akan dibasmi, dan peringkat mereka akan ditingkatkan. Masing-masing dari 100 Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi memiliki fragmen memori selama lebih dari 15 tahun. Oleh karena itu, kekuatan mereka lebih kuat daripada rata-rata Master Kaisar Yu tingkat menengah tingkat 8. Mencapai tempat ke-100 jelas merupakan garis pemisah 100 Kaisar Pembasmi yang Longge persiapkan untuk ditantang, hanya karena dia memiliki fragmen ingatan selama 15 tahun. Ini membuatnya bergerak lebih cepat dari Kaisar Pembasmi biasa. Waktunya telah tiba. Mari kita mulai putaran pertama perang 100 orang, kata Dalongge enteng, yang bisa dikatakan mendukung perang 100 orang. Saat ini, hanya Dalongge dan Longge yang memenuhi syarat untuk memimpin pertempuran. Baiklah, mari kita mulai. Longge mengangguk, tapi kekuatan mentalnya diam-diam terfokus pada Longge. Dia juga berharap Longge bisa menang, jika tidak, dia tidak akan bisa melawan Longge. Setelah pemimpin kedua belah pihak mengumumkan dimulainya perang 100 orang, Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi, peringkat 91 hingga 100, terbang ke arena masing-masing dan bersiap untuk bertarung satu per satu, tetapi Longge tertantang. Dia menggantikan Dragon Emperor 100 untuk menantang Kill Emperor 100. Wosh wosh wosh. Aliran cahaya melintas di langit berbintang. Segera, 10 Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi semuanya telah menaiki arena langit berbintang yang sesuai, dan puluhan juta kamera di sekitar arena langit berbintang berada, juga siap. Tinggal menunggu syuting adegan pertarungan mereka saat pertandingan dimulai. Dan kemudian menyebar ke seluruh wilayah alam semesta. Longge menatap lawannya dengan niat bertarung di matanya. Lawannya adalah Kill Emperor 100, Master Kaisar Yu tingkat 8. Dia mengenakan baju besi superior tingkat Kaisar berwarna merah darah persepsi Wu. Itu lebih cepat dari Master Yu di tingkat menengah tingkat 8 biasa, jadi Longge tidak berani ceroboh sama sekali. Basmi Kaisar 100 juga menatap Longge. Dia tahu betapa kuatnya Longge, dan dia juga telah melihat pertarungan Longge sebelumnya. Pedang hitam kuat Longge membasmi Kaisar Pembasmi satu demi satu, yang membuatnya merasa sedikit gugup. Namun, dia berpikir bahwa kecepatan serangannya lebih cepat dan dia bisa membasmi Longge dengan pedang hitam sebelum dia mengambil tindakan, dia siap menyerang kapan saja. Saat suara dimulainya permainan berbunyi, dia langsung mengembunkan pedang hitamnya dan membasmi Longge secepat mungkin. Di arena lain, Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi juga saling berhadapan secara berpasangan. Rekaman konfrontasi mereka ditangkap oleh kamera dan dikirim ke semua domain semesta, sehingga semua pakar domain semesta dapat menontonnya. Di domain alam semesta Longge, para master domain alam semesta telah memusatkan perhatian mereka pada Longge untuk melihat apakah Longge dapat menciptakan keajaiban lain dan mengalahkan Kaisar Pembasmi peringkat ke-100. Di aula samping aula Kaisar Naga, Long Xingyun, Long Yiyi, Hui Hui, Long Zizi, dan Tang Yidao sedang menonton. Di menara tetua klan Naga, Long Xiu dan tetua lainnya sedang menonton. Di menara penatua klan Dilong dan master tingkat Yudi lainnya sedang menonton. Di alam semesta Kaisar, banyak sekali ahli yang menyaksikan. Ada banyak ahli yang menonton di alam semesta Naga dan Phoenix, bintang Naga dan Phoenix, serta kota Naga dan Phoenix. Faktanya, di alam semesta Longge, pada dasarnya semua ahli sedang menonton. Mereka bersorak untuk Longge di dalam hati dan mulut mereka, dan berharap itu Longge Song memenangkan pertarungan. Di tengah ekspektasi semua master di alam semesta,
Dalongge dan Longge saling memandang, mengangguk, lalu berkata biarkan pertempuran dimulai. Saat suara dimulainya pertarungan dibunyikan, 10 pertarungan dengan nyawa sebagai pertaruhan dimulai di 10 arena dengan radius puluhan ribu mil. Pihak yang menang bisa hidup, sedangkan pihak yang kalah akan binasa. 100 Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi teratas semuanya memiliki karakteristiknya masing-masing. Saat mereka bertarung, beberapa dari mereka bergerak sangat cepat, beberapa dari mereka menembak dengan sangat cepat, beberapa dari mereka berteleportasi dengan sangat cepat, dan beberapa dari mereka memiliki pedang hitam yang lebih kuat. Singkatnya, mereka semua memiliki kekuatannya masing-masing. Pertarungan semacam ini langsung jauh lebih seru daripada pertarungan ribuan orang sebelumnya. Di arena langit berbintang tempat Longge berada, segera setelah pertempuran dimulai, Kaisar Pembasmi 100 mulai bergerak. Dia mengembunkan pedang hitam dengan kecepatan yang sangat cepat dan meledakkannya langsung ke arah Longge. Deteksi gadis penari itu benar. Kecepatan serangannya sangat cepat, dan dengan bonus peralatan tingkat tinggi tingkat dewa, kecepatan serangannya bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan sebelumnya. Setidaknya 5% lebih cepat, yang berarti itu adalah total 15 lebih cepat. Saya tidak bisa mengumpulkan semua kekuatan pedang hitam, saya hanya bisa mengumpulkan sebagian terlebih dahulu untuk melawannya. Longge berpikir dalam hatinya, dan kemudian dia juga memadatkan pedang hitam dalam waktu yang sama. Namun, karena terburu-buru waktu, pedang hitam ini bukanlah pedang hitam terkuat Longge. Namun, Longge juga meledak. Jika pada saat itu, jika pedang hitam harus mengumpulkan semua kekuatan tempurnya, Longge pasti akan dibasmi oleh lawan. Haha, mati. Melihat Longge dengan tergesa-gesa memadatkan pedang hitam, Kill Emperor 100 dengan percaya diri menghantamkan pedang hitamnya ke pedang hitam Longge. Menurutnya, pedang hitamnya pasti lebih kuat dari pedang hitam Longge yang dikondensasi dengan tergesa-gesa. Tapi, setelah kompetisi, hasilnya mengejutkan Kill Emperor 100. Ci pedang hitam itu saling mengimbangi. Setelah offset, pedang hitam Kaisar Pembasmi 100 menghilang. Pedang hitam Longge masih ada, tapi hanya tersisa sangat kecil, dan kekuatannya hanya 5% dari kekuatan aslinya. Tapi bahkan 5% berarti pedang hitam Longge lebih kuat. Apa? Pedang hitam yang dia kumpulkan dengan tergesa-gesa lebih kuat dari pedang hitamku, jadi bagaimana aku bisa mengalahkannya? Apa aku benar-benar akan kalah darinya? Apa aku benar-benar akan binasa? Basmi Kaisar 100 berpikir dengan kaget, meskipun dia berpikir begitu. Namun wajahnya tetap tenang, pikirannya masih teguh, dan dia dengan cepat membentuk pedang hitam baru. Dia menyerang ke arah Longge. Persaingan barusan pasti tidak disengaja. Tidak mungkin dia bisa memadatkan pedang hitam yang lebih kuat dariku dalam waktu sesingkat itu. Kali ini, aku harus berada di atas angin. Melihat Kill Emperor 100 sekali lagi memadatkan pedang hitam baru dengan kecepatan yang sangat cepat. Longge sekali lagi dengan tergesa-gesa mengembunkan pedang hitam, dan kemudian meledakkannya. Namun, dengan peningkatan sepertiga kekuatan tempur Longge, bahkan jika itu belum mencapai puncaknya, kekuatannya sudah 90% lebih kuat dari aslinya. Itu sama sekali bukan lawan. Pedang hitam bisa bersaing dengannya. Jadi, di kompetisi kedua, pedang hitam Longge sekali lagi berada di atas angin. Saat tabrakan, pedang hitam Kaisar Pembasmi 100 menghilang, dan Longge memiliki pedang hitam kecil. Sekarang totalnya ada 2 lagi, tinggal menunggu untuk mengumpulkan cukup banyak pedang hitam kecil, dan kemudian memadatkannya menjadi 1 untuk memberikan 100 pukulan fatal kepada Kaisar Pembasmi. Benarkah? Pedang hitamnya sangat kuat. Apakah kekuatan mentalnya lebih kuat dari milikku? Apakah gerakannya benar-benar kuat? Pantas saja para Kaisar Pembasmi di depannya dibasmi olehnya. Ternyata kekuatan tempurnya benar-benar hebat. Sungguh menakjubkan, tapi aku masih tidak percaya, aku masih ingin mencobanya lagi. Membasmi Kaisar 100 berpikir dalam hatinya, dan kemudian dengan cepat menembakkan pedang hitam lagi tanpa yakin. Melihat hal tersebut, Longge pun kembali melontarkan pedang hitamnya, memakan waktu yang sama dengan lawannya, lalu langsung mengenai pedang hitam lawan tersebut. Dalam tabrakan ketiga, pedang hitam Longge masih berada di atas angin. Pada saat ini, Kaisar Pembasmi 100 benar-benar percaya bahwa meskipun Longge melakukan gerakan tergesa-gesa, pedang hitam itu lebih kuat darinya. Sudah berakhir, sepertinya kita harus mengaku di sini hari ini. Tetapi bahkan jika kita harus mengaku, aku akan membiarkan dia jatuh bersamaku. Membasmi Kaisar 100 berpikir dalam hatinya, dan kemudian membangkitkan keganasannya yang mematikan, dan melihat dia mengeluarkan pedang hitam, dia mengambil pedang hitam ini dan tidak lagi mengkhawatirkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menyerang ke arah Longge dari belakang, dan bagian depannya sepenuhnya diberikan kepada Longge. Oh, kamu sebenarnya mencoba yang terbaik, tetapi bahkan jika kamu mencoba yang terbaik, aku tidak takut padamu. Longge tersenyum di dalam hatinya,
dan kemudian dia juga mengembunkan pedang hitam, yang mengimbangi pedang hitam Kaisar Pembasmi 100. Meski agak pasif, setidaknya bisa mengimbangi pedang hitam lawan tanpa memberi kesempatan lawan untuk bertarung. Ketika Kaisar Pembasmi 100 melihat Long Ge, dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertarung. Sambil memadatkan pedang hitam baru, dia juga menyerang Long Ge pedang saat membombardir Long Ge, dia juga bertarung erat dengan Long Ge untuk tujuan putus asanya sendiri. Melihat Kaisar Pembasmi 100 seperti ini, Long Ge juga tersenyum di dalam hatinya. Haha. Aku sudah lama menunggu hari ini. Aku tidak hanya melemahkan kekuatan mentalku, tapi aku juga melemahkan tubuhku. Aku tidak takut pertarungan jarak dekat sama sekali. Senyuman muncul di wajah Long Ge, dan dia mengembunkan pedang hitam dan meledakkannya ke pedang hitam Kill Emperor 100, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan bergegas menuju Kill Emperor 100, tidak menunjukkan rasa takut pada Kill Emperor 100. Haha, beraninya kamu berhadapan langsung denganku. Bahkan jika kamu memiliki peralatan kekaisaran bermutu tinggi, kamu tetap akan kalah. Kamu harus tahu bahwa aku telah berada di Kaisar Yu tingkat pertengahan ke-8 selama miliaran tahun. Tubuhku pasti tidak sebanding dengan miliknya, aku harus mengalahkannya secara fisik. Pertama-tama temukan koordinat spasial alam semesta dari tubuhnya, lalu basmi dia secara langsung. Kata Kaisar Pembasmi 100 sambil tersenyum di dalam hatinya, lalu mereka semua meledak ke arah Long Ge. Ci pedang hitam keempat dari kedua sisi bertabrakan. Tentu saja, Long Ge lebih unggul. Setelah tabrakan ini, Long Ge memiliki pedang hitam kecil lainnya. Pedang hitam di tempat tidur menghilang tanpa mengetahui kapan. Boom di sisi lain, pedang pertarungan jarak dekat Long Ge dan Sa di 100 bersatu. Setelah pertempuran, Sa di 100 terkejut saat mengetahui bahwa tubuh Long Ge sebenarnya sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari tubuhnya. Kegigihan, karena dalam saat tabrakan, otot tubuh Long Ge tidak bergetar sama sekali, namun ototnya gemetar karena tidak mampu menahan kekuatan lubang hitam yang kuat dari kedua sisi. Hal ini menunjukkan bahwa setelah menggunakan peralatan tingkat tinggi milik Kaisar, dia berada di bawah angin. Apa, tubuhnya sebenarnya lebih keras dariku? Bagaimana mungkin? Aku telah ditempa selama miliaran tahun. Mungkinkah tubuhnya juga telah ditempa? Basmi Kaisar 100 berpikir tidak percaya ini adalah ciri khas dari pakaian pembasmi, yang dapat melindungi tubuh Long Ge. Setelan haus darah adalah perlengkapan pamungkas seluruh alam semesta untuk pemimpin aliansi pembasmi, Long Kaizi. Tidaklah aneh jika memiliki karakteristik seperti itu. Pemimpin aliansi pembasmi tidak merasa aneh ketika melihat hasil seperti itu pada bintang-bintang arena langit. Sebaliknya, menurutnya itu normal. Apalagi dia berharap Long Ge bisa menang, sehingga dia bisa mengejar Long Ge di medan perang di belakang. Hasilnya, Long Ge, dengan bantuan pakaian haus darah, unggul dalam pisau pertarungan jarak dekat. Yang lebih menakutkan adalah pedang Kaisar Naga di Long Song tiba-tiba menghilang dengan cepat menusukkan pedang hitam ke area di mana 100 Kaisar tidak menutupi peralatan bermutu tinggi Kaisar, berharap untuk membasmi 100 Kaisar dalam satu gerakan. Melihat situasi ini, Kill Emperor 100 terkejut. Pada saat hidup dan mati ini, dia memilih untuk berteleportasi. Di bawah tekanan ekstrim dari ancaman hidup dan mati, Kill Emperor 100 benar-benar memutar tubuhnya sebelum berteleportasi, secara ajaib menghindari pedang hitam yang diserang Long Ge di kedua sisi. Saat dia menghela nafas lega, dia siap untuk berteleportasi. Saat pergi, dia melihat senyum kemenangan di wajah Long Ge. Haha, ada 3 pedang hitam kecil, bukan 2, kata Long Ge sambil tersenyum. Kemudian, Kill Emperor 100 merasakan hawa dingin di lehernya. Pedang hitam dengan kekuatan lubang hitam dimasukkan dari belakang lehernya, lalu menembus ke dalam tubuhnya dan meledakkan tubuhnya. Kekuatan lubang mengalir ke koordinat spasial yang menghubungkannya dengan alam semesta miliknya, secara langsung dan tanpa upacara, menembus alam semesta miliknya. Pada saat itu, tubuh Kill Emperor 100 meledak. Karena alam semesta telah ditembus, jiwanya juga tertidur lelap, dan dia tidak dapat lagi memadatkan tubuh baru. Oleh karena itu, Kill Emperor 100 dibasmi oleh Long Ge dan jatuh. Di arena langit berbintang, Long Ge menaruh 2 pedang hitam kecil ke celah luar angkasa dan terbang keluar dari arena langit berbintang dengan bangga. Baginya, yang harus dia lakukan sekarang adalah mengalahkan setiap lawan yang ingin dia tantang, dan akhirnya menantang pemimpin aliansi pembasmian Long Ke, tidak perlu memikirkan hal lain, dan dia tidak lagi melihat ke arah Long Ke, karena jika dia benar-benar bisa mencapai pertempuran terakhir para pemimpin aliansi, dia secara alami akan bertarung melawan Long Ke. Melihat Long Ge hanya menggunakan 4 pedang hitam untuk bertabrakan, dia dengan mudah membasmi Kill Emperor 100. Para Kill Emperor yang belum berperang mulai memperhatikan Long Ge. Bagaimanapun, dia bisa membasmi Kill Emperor 100 dalam waktu sesingkat itu menunjukkan bahwa kekuatan Long Ge tidak lagi berada pada level yang sama dengan Kaisar Pembasmi 100, sama.
Kekuatan Long Ge tidak lagi berada di tingkat pertengahan ke-8 Kaisar Yu. Bagaimana mungkin mereka yang membasmi Kaisar di tingkat pertengahan ke-8 Kaisar Yu tidak merasa gugup? Namun, Killing Emperor 90, Killing Emperor 80 dan lainnya yang akan menghadapi tantangan Long Ge nanti semuanya sudah siap. Masing-masing dari mereka memiliki keahliannya, jadi mereka masih memiliki harapan untuk membasmi Long Ge. 10 Kaisar pembasmi teratas sedikit meremehkan, karena mereka adalah penguasa Kaisar Yu tingkat 8. Tidak peduli seberapa kuat Long Ge, mereka tidak dapat memiliki kekuatan tempur 3 kali lipat dari Kaisar Yu tingkat 8 tengah. Long Ge tidak mungkin mengalahkan mereka. Saat 10 orang bertarung, mereka pasti akan membasmi Long Ge. Tapi setelah pertempuran ini, di Liga Naga, Kaisar Naga memiliki penilaian yang lebih tinggi terhadap Long Ge. Setidaknya, Long Ge tidak lagi berada di peringkat ke-200. Tapi dalam 100 teratas, bahkan lebih tinggi lagi, jadi ketika Long Ge terbang kembali, Kaisar Naga memberi selamat kepada Long Ge satu demi satu. Long Ge juga mengangguk gembira atas ucapan selamat dari Kaisar Naga itu. Bagaimanapun, aliansi naga adalah aliansi yang bersatu. Hanya dengan benar-benar membantu satu sama lain dan menghormati satu sama lain, kekuatan tempur kolektif dapat dilepaskan. Jika Long Ge bangga, dia akan mengabaikan Master Yu di tingkat menengah ke-8 itu. Mungkin Master Yu di tingkat 8 menengah bukanlah lawan Long Ge, tapi bagaimana dengan keduanya? Di mana ketiganya, Long Ge tidak bisa menjadi lawan dari 3 Master Yu di tingkat menengah dan ke-8, jadi Long Ge harus memperlakukan orang lain dengan hormat. Bahkan Master seperti Da Long Ge, yang berada di tingkat ke-8 Kaisar Yu, sangat menghormati Kaisar Naga lainnya, tetapi Kaisar Naga lainnya lebih menghormati Da Long Ge, karena Da Long Ge adalah Master nomor 1 di Liga Naga. Saudara Long, selamat atas kemenanganmu dalam pertempuran pertama dari pertempuran 100 orang itu, kata Huo Wu sambil tersenyum. Haha, ini baru pertarungan pertama, dan Kaisar Pembasmi 100 hanya sedikit lebih cepat dalam serangannya. Kaisar Pembasmi di belakang seharusnya lebih sulit untuk dihadapi, kata Long Ge dalam transmisi suara. Ya, lawan berikutnya yang ingin kamu tantang adalah Sadi 90. Ciri khasnya adalah kecepatan teleportasinya lebih cepat dari yang lain, kata Huo Wu melalui transmisi suara. Apakah itu berarti kecepatan teleportasi lebih cepat dariku? Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Ya, Huo Wu berkata dalam sebuah pesan. Lalu apa gunanya ini dalam pertempuran? Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Arena langit berbintang dari pertarungan 100 orang memiliki radius puluhan juta mil. Di ruang sebesar itu, biarpun pedang hitam ingin membombardir lawan, akan memakan waktu tertentu jika jaraknya jauh, cukup lebar. Oleh karena itu, jika kecepatan teleportasinya cepat, dalam jarak jauh. Dalam hal ini, aku bisa menghindari pedang hitammu, kata Huo Wu. Kaisar Pembasmi 90 menghindari pedang hitamku dengan kecepatan teleportasi yang relatif cepat, dan kemudian pedang hitamnya datang menyerangku lagi. Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Ya, Huo Wu berkata dalam sebuah pesan. Haha, kalau begitu aku tahu cara bertarung, kata Long Ge sambil tersenyum. Sebagai seorang master yang telah mengalami ratusan pertempuran, Long Ge memiliki pikiran bertarung yang sangat jelas rencana berdasarkan spesialisasi lawan. Metode bertarung yang sesuai, dan kemudian mencapai tujuan mengalahkan lawan. Apakah ada cara untuk mengatasinya? Huo Wu berkata sambil tersenyum. Ya, kamu akan tahu kapan pertempuran itu tiba, kata Long Ge sambil tersenyum, dan kemudian melanjutkan mengobrol dengan Huo Wu tentang situasi lain dalam membasmi kaisar dan konstitusi yang menentang surga. Berlatih secara serius dengan gotong royong. Saat Long Ge dan Huo Wu sedang berlatih, pertempuran sengit masih terjadi di arena langit berbintang lainnya, dan di domain semesta Long Ge, para master domain semesta tersebut merayakan kemenangan Long Ge dalam tantangan tersebut. Bintang Kaisar, domain Kaisar Alam Semesta, Kota Naga Phoenix, Bintang Naga Phoenix, domain Alam Semesta Naga Phoenix, semuanya berada dalam lautan kegembiraan, mereka merayakannya dengan sembrono dan bangga atas kemenangan Long Ge. Di aula samping aula Kaisar Naga, Long Xingyun dan yang lainnya juga bersorak dan merayakan. Bahkan Long Zizi, yang tidak pernah tahu cara tersenyum, menunjukkan senyuman setelah kehilangan semangat untuk bersaing dengan Long Ge, dan Long Yi di sebelahnya. Melihat senyuman di wajah Long Zizi, dia langsung tercengang. Ternyata Paman Zizi terlihat sangat tampan ketika dia tersenyum, pikir Long Yi dalam hatinya, dan kemudian jantungnya, yang belum pernah berdenyut sebelumnya, tiba-tiba mulai berdenyut, seolah-olah emosi yang tak bisa dijelaskan menyebar. Long Zizi sepertinya memperhatikan tatapan Long Yi, dan kemudian melihat ke arah Long Yi. Ketika dia melihat Long Yi menunjukkan tatapan penuh kasih padanya, hati beku Long Zizi, yang tidak pernah dipatahkan oleh cinta, tiba-tiba retak, dan retakan ini secara bertahap akan meluas atau bahkan hilang tanpa bekas karena Long Yi.
Hui Hui, Tang Yidao, dan Long Xingyun juga memperhatikan hal ini. Mereka sudah memiliki istri dan anak, dan mereka selalu berpikir bahwa Long Zizi dan Long Yi tidak akan pernah emosional. Tak disangka, di momen perayaan seperti itu, Long Zizi dan Long Yi menunjukkan sedikit rasa sayang satu sama lain, begitu. Mereka semua tertawa. Kenapa kamu tertawa? Setelah Long Yi mengetahuinya, dia juga merasa kehilangan ketenangannya, dan langsung tersipu dan berteriak pada Tang Yidao dan yang lainnya, tapi matanya menatap Long Zizi dengan kecewa. Long Zizi juga terus tersenyum kaku, dan tiba-tiba Tang Yidao dan yang lainnya tertawa lagi. Tang Yidao dan yang lainnya tahu bahwa hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh Long Zizi dan Long Yi sendiri. Karena mereka belum pernah menjalin hubungan, mungkin lebih tepat jika mereka membicarakannya dari selembar kertas kosong. Tapi bagaimana mereka berkembang, itu hanya soal membiarkan alam mengambil jalannya. Bagaimanapun, bagi mereka, ada tahun-tahun tanpa akhir bagi mereka untuk jatuh cinta. Medan Perang Aliansi Utama. Setelah pertarungan 4 hari 4 malam, semua pertarungan di arena langit berbintang telah berakhir, salah satunya. Ada 5 Kaisar Naga yang menang di pihak Aliansi Naga. Termasuk Long Ge, ada juga 5 Kaisar Naga yang menang di pihak yang membasmi aliansi, menunjukkan bahwa kedua belah pihak terikat dalam pertempuran tersebut. Namun, menghitung 100 Kaisar Naga yang belum bermain, Aliansi Naga menang 6 hingga 5. Tentu saja, mereka yang mengalahkan Kaisar Naga di seluruh alam semesta merayakannya dengan penuh semangat, dan mereka yang di seluruh alam semesta yang mengalahkan Kaisar Pembasmi pasti tidak akan ketinggalan, dan mereka juga merayakannya dengan penuh semangat, untuk mereka. Hasil dari perang aliansi ditentukan oleh para master tingkat Yudi itu. Para master di seluruh alam semesta hanya perlu tahu bagaimana menikmati kegembiraan perang aliansi. Pemimpin aliansi Pembasmi, Long Kakeru, melihat hasil ini dan tidak berkata apa-apa. Karena dia tahu bahwa apapun yang dia katakan akan dibantah oleh Da Long Ge, jadi dia hanya menaruh harapannya pada ronde pertempuran berikutnya, berharap di ronde berikutnya yang membasmi 100 orang, aliansi pembasmi dapat mengalahkan aliansi naga dengan kekuatan yang luar biasa, keuntungan. Da Long Ge tidak berbicara ketika dia melihat Long Ge, dan dia tidak repot-repot berdebat dengan Long Ge. Dia hanya tersenyum dan berkomunikasi dengan Kaisar Naga lainnya. Setelah putaran pertama pertempuran 100 orang, mereka beristirahat selama 1 tahun dan menunggu putaran kedua pertempuran 100 orang dimulai. Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi yang ingin melanjutkan tantangan secara aktif pulih, sementara mereka yang merayakannya tuan di alam semesta sedang menikmati hari-hari bahagia mereka yang jelas. Adapun Long Ge, saat dia dalam masa pemulihan, dia juga aktif berlatih. Setahun berlalu dengan tergesa-gesa, dan dalam sekejap itu adalah putaran kedua dari pertarungan 100 orang. Putaran kedua dari pertarungan 100 orang telah dimulai. Kaisar Pembasmi dan Kaisar Naga peringkat 81 hingga 90 telah pergi ke arena langit berbintang masing-masing untuk mempersiapkan pertempuran. Pemimpin Aliansi Pembasmi, Long Ke, berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi segera terbang ke arena langit berbintang masing-masing. Long Ge tersenyum pada Kaisar Naga 90 dan berkata 90, saya akan bertarung atas nama Anda. Jika Anda ingin menantang, Anda bisa menantang di babak berikutnya. Kaisar Naga 90 tersenyum dan berkata haha. Lihat saja kamu bertarung. Aku tidak perlu menantangmu. Aku harap kamu mengalahkan lawanmu. Ya, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan terbang ke arena langit berbintang terakhir dalam sekejap. Sebagai Kaisar Pembasmi 90 terlemah di babak ini, dia berada di arena terakhir. Saat ini, 10 pasang Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi telah ditangguhkan di arena langit berbintang, menunggu sinyal untuk memulai permainan. Di sekitar arena langit berbintang, puluhan juta kamera telah merekam, memungkinkan semua master di alam semesta Anda dapat melihat pertempuran dari semua sudut di setiap arena. Di arena langit berbintang tempat Long Ge berada, Kill Emperor 90 sedang menatap Long Ge. Long Ge juga melihat Sadi 90, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi Sadi 90. Membasmi Kaisar 90 mengenakan baju besi berwarna merah darah terbaik dari tingkat Kaisar, dan telapak kakinya mengenakan sepatu bot berwarna merah darah terbaik dari tingkat Kaisar bahwa kekuatan mentalnya sedikit lebih kuat, yang mungkin juga menjadi alasan mengapa dia berteleportasi lebih cepat daripada Kaisar Pembasmi lainnya. Kaisar Pembasmi 90 mengamati Long Ge, yang mengenakan setelan Kaisar emas bermutu tinggi, dan tidak bisa menahan rasa iri. Apakah itu pakaian pembasmi? Meskipun pakaian yang dikenakan oleh pemimpin aliansi diubah dari merah darah menjadi emas, dari bau pembasmian yang familiar dan aura yang memancar darinya, aku bisa merasakan bahwa itu pasti pakaian pembasmi. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan membasmi Long Ge dan merebut setelan haus darah darinya. Jika aku memiliki setelan haus darah, aku tidak hanya akan berteleportasi dengan cepat,
tetapi juga kekuatan tempur dan kecepatan gerakanku akan sangat cepat. Membasmi Kaisar, 90 berpikir dalam benaknya. Saat Long Ge dan Sa di 90 sedang mempelajari satu sama lain, Da Long Ge duduk di singgasana pemimpin aliansi dan berkata dengan tenang putaran kedua dari pertarungan 100 orang, mari kita mulai. Mulai, basmi Kaisar 90 dalam benaknya, dan kemudian sosoknya tiba-tiba berteleportasi dan menghilang. Lalu dia dengan cepat menyerang ke arah Long Ge. Hah, informasi yang diketahui Wu Mei agak tidak akurat. Kaisar pembasmi 90 ini tidak hanya cepat dalam teleportasi, tetapi juga dalam kecepatan serangan. Hanya saja tidak sebaik yang dipikirkan Kaisar pembasmi 100 Long dalam benaknya dan langsung memadat sebuah pikiran. Namun, Long Ge tidak meledakkan pedang hitam itu, melainkan melingkarkannya ke sekeliling tubuhnya, dan pada saat yang sama, pedang hitam baru dipadatkan lagi. Long Ge sudah memikirkan taktik ini. Karena teleportasi lawan relatif kuat, Long Ge tidak tahu dari mana lawan akan muncul, atau dari mana pedang hitam berikutnya akan datang. Oleh karena itu, sangatlah tepat untuk tidak meledakkan pedang hitammu, tetapi untuk melindungi dirimu sendiri. Benar saja, Kaisar pembasmi 90 muncul di langit di atas Long Ge. Pedang hitam kedua datang dari belakang Long Ge. Itu membentuk serangan menjepit dengan pedang hitam yang datang dari depan. Namun, kecepatan Long Ge dalam memadatkan pedang hitam tidak lambat. Saat lawan mengembunkan dua pedang hitam, Long Ge mengorbankan kekuatan pedang hitam dan memadatkan dua pedang hitam pada saat yang sama, lalu menahan dua pedang lawan dari depan, dan kembali. Pisau tempur hitam. Cici suara empat pedang hitam bertabrakan terdengar. Setelah kekuatan lubang hitam saling membatalkan, pedang hitam Long Ge berada di atas angin, setelah melenyapkan pedang hitam lawan. Dua pedang hitam Long Ge hanya menyusut banyak, dari panjang 1000 meter menjadi 100 meter. Tentu saja, pedang hitam seperti itu juga bisa terus mengembun. Misalnya, seperti terakhir kali Long Ge memadatkan pedang hitam menjadi seukuran telapak tangannya, itu bisa lebih tidak terduga. Namun, tepat ketika Long Ge hendak melakukan serangan balik, Kaisar Sa-90 berteleportasi dan menghilang, dan ketika dia menghilang, pedang hitam dengan cepat meledak ke arah Long Ge. Haha, Kaisar pembasmi 90 ini memang cepat dalam teleportasi, tapi meskipun cepat, tidak ada gunanya. Aku hanya perlu melindungi diriku sendiri dan membiarkan pedang hitamku menjadi semakin banyak. Akan selalu ada momen di mana aku bisa mengembun cukup hitam lawan pedangnya, lalu basmi dia. Long Ge berpikir dalam benaknya, dan juga membentuk pedang hitam dan meledakkannya, membatalkan pedang hitam pembasmi Kaisar 90, dan pada saat yang sama, pedang hitam kecil muncul. Kaisar Naga 200 ini memang kuat. Pedang hitamnya memang lebih kuat dari milikku. Namun, aku terus berteleportasi dan dia tidak bisa menyerangku sama sekali. Jika aku bisa bertahan selama 2 hari 2 malam, dia tetap tidak bisa serang aku, saat itulah aku melawan, lagi pula aku kekuatan mental dan kekuatan kosmiknya tidak sebanding dengan miliknya. Arena langit berbintang ini memiliki radius puluhan juta mil, dalam 2 hari 2 malam, tidak peduli seberapa kuatnya dia, pedang hitam kecilnya tidak dapat menutupi seluruh langit berbintang arena. Oleh karena itu, saya memenangkan pertempuran ini. Membasmi Kaisar 90 berpikir dalam benaknya bahwa ketika teleportasi muncul di ujung, dia sekali lagi menembakkan pedang hitam ke Long Ge. Kali ini pedang hitam itu datang dari bawah tubuh Long Ge langit berbintang, semua serangan bisa datang dari segala arah, kepala dan kaki sulit untuk menahan serangan itu, tapi untungnya, kekuatan mental Long Ge dan yang lainnya telah menutupi seluruh arena langit berbintang. Tidak peduli betapa anehnya gerakan lawan, mereka tidak akan bisa mengikuti mereka di bawah deteksi kekuatan mental Long Ge hanya perlu menggunakan pedang hitam. Qi Long Ge memadatkan pedang hitam untuk mengimbangi pedang hitam yang menyerang di bawah, dan kemudian ada pedang hitam lainnya. Namun, ketika kekuatan mental Long Ge mendeteksi posisi asli Kill Emperor 90, dia menemukan Kill Emperor itu 90 teleport lagi. Long Ge tiba-tiba mengerutkan kening sepertinya pihak lain ingin melakukan perang yang berkepanjangan. Dia dan saya terus-menerus bertempur, yang terus-menerus menghabiskan kekuatan mental dan kekuatan kosmik saya. Ketika kekuatan mental dan kekuatan kosmik saya habis, itu akan terjadi, dia. Sudah waktunya untuk melakukan serangan balik. Gerakan ini memang kuat. Namun, setiap kali pedang hitam diimbangi, aku akan memiliki pedang hitam tambahan. Jika aku membiarkan pedang hitam ini terus mencari jejaknya di arena langit berbintang, berapa lama dia bisa menolak? Memikirkan hal ini, pedang hitam Long Ge yang tersisa terbang ke setiap sudut arena langit berbintang, terus-menerus bolak-balik, membasmi 90 kaisar secara acak. Namun, kekuatan mental Kill Emperor 90 menutupi seluruh arena langit berbintang. Dia tidak akan cukup bodoh untuk berteleportasi di depan pedang hitam kecil itu pedang untuk terus membombardir Long Ge, menghabiskan kekuatan spiritual dan kekuatan kosmik Long Ge. Long Ge tidak punya pilihan. Saat lawan mengembunkan pedang hitam,
Long Ge juga terpaksa mengembunkan pedang hitam untuk mengimbangi pedang hitam lawan. Namun keuntungannya adalah semakin sering pedang hitam itu bertarung, semakin banyak pula yang dimiliki Long Ge, semakin banyak pedang hitam kecil, semakin banyak ruang arena langit berbintang yang dicakup oleh pedang hitam kecil itu. Namun, bisakah pedang hitam kecil seperti itu menutupi langit berbintang dengan radius puluhan juta mil? Jika satu pedang hitam dipadatkan setiap detik, maksimal 172.800 pedang hitam kecil dapat dipadatkan dalam pertarungan 2 hari 2 malam. Bisakah pedang hitam ini menutupi arena langit berbintang dengan radius puluhan juta mil? Bisakah kita mencapai tujuan membasmi 90 kaisar? Long Ge sedang berpikir di dalam hatinya, dan sambil berpikir, dia memadatkan pedang hitam untuk mengimbangi pedang hitam yang diledakkan Kill Emperor 90 dari segala arah. Membasmi Kaisar 90 terus membombardir dan berteleportasi. Dia yakin dia akan menang, karena dengan kekuatan mentalnya, dia tidak akan terkena pedang hitam kecil itu. Di tribun Kam Aliansi Naga, melihat metode pertarungan aneh dari Kaisar Pembasmi 90, Kaisar Naga juga menjadi gugup terhadap Long Ge. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Kakak Long tidak bisa menyerang pihak lain, tapi pihak lain bisa terus menyerang Kakak Long, melemahkan kekuatan mental dan kekuatan kosmik Kakak Long. Jika ini terus berlanjut, Kakak Long bisa bertahan hingga 3 berhari-hari 3 malam, dan dalam waktu singkat, pedang hitam kecil Brother Long tidak dapat menutupi langit berbintang dengan radius puluhan juta mil. Jika demikian, bukankah Brother Long akan dikalahkan? Pikir Huohu dengan cemas, dan kemudian mencari tindakan balasan untuk Long Ge. Dengan bantuan gadis penari dan pakaian pembasmi, aku bisa bertahan dari 2 hari 2 malam hingga 3 hari 3 malam, tapi yang jelas, pihak lain seharusnya bisa bertahan lebih dari 4 hari 4 malam, jadi dalam 3 hari 3 malam, bisakah saya membasmi lawan? Long Ge juga berpikir keras, berharap menemukan cara untuk membasmi lawan. Bisakah lagu panjang ditemukan? Waktu pertempuran berlalu dengan cepat, dan 6 jam berlalu dalam sekejap mata. Selama 6 jam ini, Long Ge dan Sa di 90 telah bertarung dengan pedang hitam lebih dari 20.000 kali. Long Ge sudah memiliki lebih dari 20.000 pedang hitam kecil daripada lawannya. Jika itu adalah konfrontasi langsung, Long Ge pasti sudah menang. Namun, lawannya terus-menerus berteleportasi. Bahkan jika Long Ge lebih unggul, dia tidak bisa membombardir lawan. Dalam 6 jam, jika kecepatan serangannya 1 detik, akan terjadi lebih dari 40.000 tabrakan, namun pertarungan tidak seperti ini. Saat Anda berada di puncak di awal, kecepatan serangan bisa semakin cepat, kekuatan mental dan alam semesta kekuatan terus dikonsumsi, dan kecepatan serangannya tidak secepat sebelumnya, terdapat lebih dari 20.000 tabrakan saat ini. Setelah lebih dari 20.000 tabrakan, ada lebih dari 20.000 pedang hitam kecil. Lebih dari 20.000 pedang hitam terbang dalam jarak puluhan juta mil. Rata-rata, hanya ada satu pedang hitam kecil setiap 500 mil, mustahil untuk mengejar mereka. Sedangkan untuk Killing Emperor 90, bagaimanapun juga, Killing Emperor 90 adalah seseorang. Berapa kemungkinan seseorang akan terkonsentrasi oleh pedang hitam sepanjang 1 meter dalam radius 100 mil? Pada dasarnya 0, dan dengan 90 kemampuan super teleportasi Kaisar Pembasmi, kekuatan mentalnya juga harus sangat kuat. Dia tidak bisa membiarkan dirinya ditusuk oleh pedang hitam, dan dia tidak akan cukup bodoh untuk berteleportasi pedang muncul di dekatnya, jadi Long Ge sekarang tidak punya cara untuk membasmi Kaisar 90. Ada lebih dari 20.000 pedang hitam kecil. Jika digabungkan, setiap 20 pedang hitam kecil digabungkan menjadi satu pedang hitam besar. Kekuatan pedang ini cukup untuk membasmi Kaisar 90 lebih dari 1000 kali, tapi ini bukanlah kompetisi kekuatan absolut, ini adalah medan perang, dan lawan tidak bisa diam dan menunggu Long Ge menyerang. Oleh karena itu, meskipun Long Ge lebih kuat dari lawan dalam hal kekuatan absolut, mustahil untuk membasmi lawan. Di sisi lain, jika Kaisar Sa 90 bertahan selama 3 hari 3 malam, dia dapat melakukan serangan balik terhadap Long Ge ketika kekuatan mental dan kekuatan kosmik Long Ge habis. Long Ge hanya bisa membiarkan Sa di 90 membantainya. Oleh karena itu, Long Ge harus membasmi Sa di 90 dalam waktu 3 hari. Terdengar lagi suara 2 pedang hitam bertabrakan. Pedang hitam Long Ge masih berada di atas angin, namun pedang hitam Long Ge dalam keadaan bertahan, dan pedang hitam lawan dalam keadaan menyerang. Ini tidak akan berhasil. Lawan terus berteleportasi. Aku tidak bisa menyerangnya sama sekali. Jika ini terus berlanjut, dia seharusnya bisa bertahan selama 3 hari 3 malam. Long Ge berpikir dalam benaknya. Kill Emperor 90 memiliki senyuman di wajahnya. Dia terus menyerang dan berteleportasi tanpa ada niat untuk berhenti. Terlebih lagi, dengan kekuatan mental dan kekuatan kosmiknya saat ini, teleportasi tidak menghabiskan banyak kekuatan mental dan kekuatan kosmik sama sekali. Karena seluruh alam semesta berada dalam jangkauan deteksi kekuatan mentalnya,
dia dapat berteleportasi kemanapun dia mau. Jangkauan teleportasi puluhan juta mil tentu tidak terlalu besar. Haha, 6 jam telah berlalu. Ketangguhan Kaisar Naga 200 ini lumayan bagus. Kalau ini terus berlanjut, dia seharusnya bisa bertahan selama 2 hari 2 malam. Aku akan terus bersamanya untuk melihat berapa lama dia bisa bertahan. Bagaimanapun, aku bersikeras. 4 hari 4 malam. Kaisar Pembasmi 90 berpikir dalam benaknya bahwa sebagai salah satu dari 100 Kaisar Pembasmi teratas, kekuatan spiritual dan kekuatan kosmiknya sudah sangat dekat dengan tingkat ke-8 Kaisar Yu, tetapi dia belum ada di sana. Dia baru saja menembus batas terakhir. Begitu dia menerobos, dia akan menjadi Master Kaisar Yu tingkat 8. Oleh karena itu, kekuatan spiritual dan kekuatan kosmiknya 2 kali lebih kuat dari Long Ge tidak dibantu oleh Huo Wu. Dengan bantuan pakaian pembasmi, Long Ge tidak bisa bertahan 3 hari 3 malam sama sekali. Karena bantuan Fire Dance, serangan Long Ge sangat kuat dan kecepatan pemulihannya cepat, sehingga dia bisa bertahan 3 hari 3 malam. Namun, sekarang baru 6 jam berlalu, dan Long Ge masih punya waktu untuk memikirkan strategi mengalahkan Kaisar Pembasmi 90, tapi jika dia tidak bisa memikirkannya, dia akan mati. Di arena langit berbintang lainnya, terdapat berbagai macam pertarungan yang sangat seru. Bagaimanapun, dalam pertarungan dengan kekuatan serupa, pada dasarnya tidak mungkin untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat siang dan malam. Di tribun Kam Aliansi Naga, Huo Wu duduk di sebelah Da Long Ge, tapi matanya yang indah terus menatap Long Ge, dan alisnya yang indah sedikit berkerut, dengan ekspresi kekhawatiran di wajahnya. Xiao Wu, apakah kamu mengkhawatirkan kakakmu Long? Da Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, Huo Wu berkata dalam sebuah pesan. Haha, bukankah kamu kakak Long yang paling selalu percaya padamu? Da Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Tetapi sekarang saudara Long sepertinya tidak menemukan cara untuk berurusan dengan pihak lain, kata Huo Wu dalam sebuah pesan. Saya tidak dapat menemukannya sekarang, tapi saya akan menemukannya sebentar lagi, kata Da Long Ge dalam sebuah pesan. Apakah ini akan memakan waktu cukup lama? Huo Wu bertanya melalui transmisi suara. Haha iya, kadang butuh 1 hari, kadang 2 hari, kadang 3 hari, tapi kamu harus percaya pada kakak Longmu, sama seperti sebelumnya, agar kamu bisa melihat kakak Longmu menang. Ya, dikatakan. Ya, aku percaya pada kakak Long, tapi bisakah aku membantu kakak Long? Huo Wu bertanya melalui transmisi suara. Apakah kamu ingin menggunakan persepsimu untuk mendeteksi di mana Kaisar Pembasmi 90 akan berteleportasi selanjutnya? Kata Da Long Ge sambil tersenyum. Ya, persepsi saya lebih kuat dari kekuatan mental Brother Long. Saya dapat mendeteksi posisi teleportasi Kaisar Pembasmi 90 selanjutnya, kata Huo Wu melalui transmisi suara. Haha, jika ini masalahnya, pertarungannya akan menjadi tidak adil, dan itu akan menjadi pukulan bagi Xiao Long Ge dan harga dirinya. Jadi, yang harus kamu lakukan hanyalah berhati-hati. Tidak perlu membantu Xiao Long Ge, jika Anda membantu, pemimpin aliansi pembasmi di sisi berlawanan juga akan merasakannya, dan dia pasti tidak akan mengizinkan Anda melakukan ini, kata Da Long Ge sambil tersenyum. Oke, kalau begitu saya akan menonton dari samping dan berharap saudara Long bisa menang, kata Huo Wu melalui pesan itu. Itu tidak mungkin, itu pasti. Da Long Ge terus menghibur Huo Wu. Yah, tentu saja, kata Huo Wu sambil tersenyum. Saat ini, Huo Wu benar-benar merasa lega. Da Long Ge sudah mengatakannya, apakah Huo Wu masih meragukannya? Tapi metode apa yang akan digunakan Long Ge untuk membasmi Kaisar 90? Long Ge sebenarnya mencoba metode yang berbeda, seperti saat membasmi Kaisar 90 dalam teleportasi. Kekuatan mental Long Ge mendeteksi fluktuasi spasial di arena langit berbintang, berharap menemukan lokasi berikutnya di mana Kill Emperor 90 muncul, tapi ketika dia mendeteksi, dia menemukan ada sejuta tempat di mana ruang berfluktuasi dalam radius puluhan juta mil. Ini mengejutkan Long Ge. Ini memang keahlian unik dari Killing Emperor 90. Dia dapat menciptakan sejuta fluktuasi spasial, dan dia hanya akan muncul di satu titik fluktuasi spasial. Dengan cara ini, dia tidak akan ditemukan sama sekali. Long Ge menghela nafas hatinya. Dao dapat menciptakan 100 fluktuasi spasial dan kemudian menutupi posisi teleportasi aslinya. Keterampilan seperti itu sungguh luar biasa. Dengan cara ini, Long Ge tidak akan bisa mendeteksi keberadaan Kaisar Pembasmi 90 dari fluktuasi spasial. Namun persepsi Huo Wu relatif kuat, dan dia dapat membedakan fluktuasi spasial mana yang nyata. Kekuatan mental Long Ge tidak sekuat persepsi Huo Wu. Dia dapat mendeteksi paling banyak 1 juta fluktuasi ruang. Ketika Long Ge ingin membedakan di antara 1 juta fluktuasi ruang yang mana Kaisar Pembasmi 90 akan muncul, Kaisar Pembasmi 90 telah berteleportasi,
dan kemudian meluncurkan serangan untuk melanjutkan. Diteleportasi ke lokasi berikutnya. Waktunya terlalu singkat, aku tidak bisa mendeteksi di mana dia akan muncul sama sekali. Longge menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Sambil mendeteksi kekuatan mentalnya, Longge terus mengumpulkan pedang hitam untuk melawan Kaisar Pembasmi Pedang yang datang kapan saja. Waktu berlalu jam demi jam. Dalam waktu 12 jam, Longge sudah memiliki lebih dari 40.000 pedang hitam kecil. Namun, Longge masih belum bisa menemukan cara untuk menghadapi pembasmian Kaisar 90. Melihat Longge tidak berdaya, pemimpin aliansi pembasmi di sana, Longke, menjadi cemas jika Kaisar Naga 200 ini tidak dapat mengalahkan Kaisar Pembasmi 90. Lalu bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk melawannya? Bagaimana saya bisa mungkin menangkapnya? Namun, aku tidak bisa membantu Kaisar Naga 200 mengalahkan Kaisar Pembasmi 90. Itu sungguh bodoh. Mengganggu. Lupakan saja, jika Kaisar Naga 200 ini jatuh, aku secara pribadi hanya bisa menangkap Huo Wu, yang berada di puncak Kaisar Yu tingkat ke-7, dan membiarkan dia membantuku gunakan dia. Mengancam Dalongge yang sentimental, haha, Dalongge sangat baik dan berhati lembut, dia pasti akan tertipu. Memikirkan hal ini, pemimpin aliansi pembasmi, Long Kao, juga menyaksikan pertempuran di arena langit berbintang dengan santai, tidak cemas sama sekali. Saat siang dan malam berlalu, pertempuran berlanjut di 10 arena langit berbintang. Gambar dari pertempuran itu dikirim ke seluruh alam semesta melalui kamera. Para penguasa alam semesta yang menyaksikan pertempuran itu bersorak keras untuk Kaisar Naga atau membasmi Kaisar yang mereka dukung. Apakah mereka berasal dari aliansi naga atau aliansi pembasmi? Para penguasa di alam semesta sekarang memiliki rasa hormat dan bangga terhadap aliansi selama perang aliansi. Mereka ingin mendukung aliansi mereka dan berharap aliansi mereka dapat mengalahkan lawan aliansi, dan kemudian mereka dapat menyatukan semua domain alam semesta. Namun, setelah begitu banyak perang aliansi, mereka masih hidup. Para pakar liga hadir untuk menyemangati kami. Namun, sorak-sorai mereka dari jarak sejauh itu tidak dapat didengar sama sekali oleh Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi yang bertarung di medan perang aliansi utama. Misalnya, tidak peduli seberapa keras mereka bersorak, para master dari seluruh alam semesta Longge tidak dapat mendengar Longge. Suatu hari dan satu malam, setelah lebih dari 60.000 kompetisi, saya sudah memiliki lebih dari 60.000 pedang hitam kecil. Namun, mustahil untuk menutupi arena langit berbintang dengan radius puluhan juta mil dengan pedang hitam ini. Apa yang harus kulakukan? Longge terus menangkis pedang hitam lawan dan terus berpikir. Memikirkannya, saat mereka bertarung, kekuatan mental dan kekuatan kosmik Longge dan Sa di 90 terus-menerus dikonsumsi, dan kecepatan serangan mereka menjadi semakin lambat. Sekarang, mereka bertarung selama sehari semalam sebelum akhirnya mencapai duel hanya lebih dari 60.000 kali, tetapi dengan setiap tabrakan, Longge akan menghasilkan pedang hitam tambahan. Jika memang tidak ada cara lain, teruslah bertarung dengannya. Untungnya, kecepatan pemulihan kekuatan mental dan kekuatan kosmikku sangat cepat. Dukungan dari gadis penari itu sangat bagus. Dengan set lengkap pembasmi tingkat dewa cocok, aku merasa seperti semakin sering kamu bertarung, semakin berani kamu jadinya. Bertarung siang dan malam tidaklah terlalu sulit bagiku. Hanya saja setelah menghabiskan sebagian kekuatan mental dan kekuatan kosmikku, kecepatan seranganku akan menjadi lebih lambat. Aku menaatinya. Jika aku menaatinya selama 3 hari 3 malam, pedang hitam kecilku juga ada sekitar 160.000. Ketika saatnya tiba, saya tidak perlu menyerang, saya hanya akan menggunakan pedang hitam ini untuk bertahan. Saya bisa bertahan selama setengah hari, saya akan mendapatkan kembali kekuatan dan saya bisa terus bertarung. Ini terus berlanjut. Aku harus bisa bertahan. Longge berpikir dalam benaknya bahwa 160.000 pedang hitam kecil dapat disintesis menjadi 8.000 pedang hitam asli. Oleh karena itu, pada akhirnya, Longge masih bisa bertahan selama setengah hari. Itu tergantung pada Killing Emperor 90. Berapa lama saya bisa bertahan? Setelah berjuang selama 1,5 hari, Longge mulai menyadari bahwa lebih dari separuh kekuatan mental dan kekuatan kosmiknya telah dikonsumsi. Kecepatan serangannya semakin lambat, tetapi serangan lawan sedikit lebih cepat darinya. Oleh karena itu, Longge hanya dapat mempercepat serangannya untuk memastikan bahwa dia dapat menahan pedang hitam lawan, meskipun hal ini juga mengurangi kekuatan pedang hitam Longge. Tetapi, pedang hitam Longge masih lebih unggul. Oleh karena itu, Longge terus berjuang. 2 hari 2 malam kemudian, Longge dan Kill Emperor 90 bertabrakan dengan pedang hitam lebih dari 100.000 kali. Longge juga memiliki lebih dari 100.000 pedang hitam kecil, tetapi Longge menemukan bahwa hanya kekuatan mental dan kekuatan kosmiknya yang tersisa. Hanya 30%. Tidak, jika kita terus seperti ini,
kita tidak akan bisa bertahan selama 1 hari lagi, dan saya telah melihat pertarungan mereka sebelumnya. Mereka bisa terus bertarung selama 4 hari 4 malam. Jika saya benar-benar bertarung keras dengan lawan seperti ini, aku akan kalah. Ini pasti aku. Longge berpikir dalam benaknya, dan kemudian berpikir keras tentang tindakan balasan. Di sisi lain, 90, yang telah berteleportasi untuk membasmi Kaisar, juga menemukan bahwa lebih dari separuh kekuatan mental dan kekuatan kosmiknya telah dikonsumsi. Lebih dari separuh kekuatan mental dan kekuatan kosmikku telah dikonsumsi. Sepertinya aku bisa bertahan paling lama 2 hari 2 malam. Namun, aku benar-benar ingin meremehkan Kaisar Naga 200. Awalnya aku mengira dia baru saja mencapai Kaisar Yu tingkat pertengahan ke-8. Kekuatannya telah mencapai puncaknya jika dia bisa bertahan selama 2 hari 2 malam. Tapi melihat penampilannya, menurutku dia bisa bertahan lebih dari 3 hari 3 malam benar-benar meremehkannya. Tapi meskipun jika aku bertahan selama 3 hari 3 malam, aku bisa membasminya. Lagi pula, aku bisa bertahan selama 4 hari 4 malam. Haha, basmi Kaisar 90 berkata sambil tersenyum di dalam hatinya. Dia pasti punya strategi yang tepat untuk menghadapinya dengan Longge, tapi dia tidak bisa bertarung keras. Keterampilan teleportasinya dan Long Song menghabiskan kekuatan mental dan kekuatan kosmik. Melawan Kaisar Naga 90, membasmi Kaisar 90 belum tentu menang, tetapi jika dia melawan Lagu Naga, dia mempunyai harapan dan kepastian kemenangan. Haha, aku menggunakan keterampilan teleportasi untuk menciptakan sejuta fluktuasi ruang palsu, dan kemudian teleportasi muncul di salah satunya. Kaisar Naga 200 tidak bisa menyerangku sama sekali. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan menang. Dan terus berteleportasi. Ketika Longge mengetahui bahwa kekuatan mental dan kekuatan kosmik Sa di 90 pasti lebih tinggi darinya, dia mulai menggunakan pronanguilitas. Semakin lama penundaan waktu sekarang, semakin buruk jadinya bagiku. Aku akan mencoba yang terbaik dan bertaruh pada peluangnya. Longge berpikir dalam benaknya, dan kemudian mulai menerapkan strateginya. 1 juta fluktuasi ruang berarti dia memiliki sejuta pilihan untuk berteleportasi dan muncul di arena langit berbintang. Lalu aku bisa bertaruh bahwa setiap kali aku mengendalikan 100.000 pedang hitam untuk secara khusus menyerang 100.000 fluktuasi ruang angkasa. Begitu dia muncul dalam 100.000 fluktuasi ruang itu, dia pasti akan terkena pedang hitam kecilku. Meskipun kemungkinannya setiap kali sangat rendah, tetapi tidak peduli seberapa rendah kemungkinannya, setelah pengeboman berkali-kali, kemungkinan kontak akan menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Longge berpikir dalam benaknya, dan mengingat apa yang telah dia pelajari ketika dia jatuh ke dunia fana. Kemungkinan matematis untuk melakukan sesuatu sangat rendah, tetapi setelah melakukannya berulang kali, kemungkinan mengenai hal itu menjadi sangat tinggi. Sama seperti jika ada 2 orang, kemungkinan mereka mempunyai hari ulang tahun yang sama relatif rendah. Namun, jika ada 60 orang dalam satu kelas, pasti ada 2 orang yang ulang tahunnya pada hari yang sama 1 dari 6. Ini seperti melempar dadu. Mungkin Anda tidak bisa mendapatkan 6 poin dalam satu lemparan, tetapi jika Anda melemparnya beberapa kali berturut-turut, Anda akan selalu mendapatkan 6. Oleh karena itu, Longge sekarang menggunakan metode ini untuk mencapai 90 Kill Emperor. Jadi, ketika Killing Emperor 90 bersiap untuk berteleportasi lain kali, dia terkejut menemukan bahwa lebih dari 100.000 pedang hitam Longge meledak ke arah lebih dari 100.000 fluktuasi ruang yang dia ciptakan, tapi kali ini dia tidak berteleportasi fluktuasi ruang tidak terkena pemboman, tapi dia mulai berhati-hati. Kemungkinannya 1 dari 10, meski tidak tinggi, tapi setelah beberapa kali, saya masih dalam bahaya, tapi saya tidak bisa berhenti berteleportasi. Begitu saya berhenti berteleportasi, saya akan berada dalam bahaya. Berpikir dalam benaknya, dan kemudian terus menyerang. Saat Long Song bernyanyi, dia terus berteleportasi. Sekali, 2 kali, 3 kali, Longge gagal mengenai Kaisar Pembasmi 90 dalam 3 kali pertama, tapi ini normal. Longge tidak putus asa saat dia menetralkan serangan pedang hitam dari Kaisar Pembasmi 90, dia menggunakan lebih dari 100.000 pedang hitam. Masih menusuk fluktuasi ruang yang diciptakan oleh Killing Emperor 90. Benar saja, setelah ke-8 kalinya, tidak peduli betapa beruntungnya Kaisar Sa 90, dia terkena pedang hitam kecil milik Longge. Namun, ketika bom menghantam, Kill Emperor 90 mengembunkan pedang hitam baru untuk menahannya, tapi ini juga memperlambat kecepatan teleportasinya, dan Kill Emperor 90 tidak lagi dia mengambil inisiatif untuk menyerang Longge, tapi ini pertama kalinya sejak pertempuran Longge mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Haha, ini benar-benar berhasil. Jika kita terus bertarung seperti ini, suatu hari nanti, dia tidak akan mampu menahan serangan pedang hitamku dan jatuh. Longge tertawa di dalam hatinya, dan kemudian terus menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan serangan dari pedang hitam kecil itu.
Dan tentu saja pedang hitam yang tidak dia lawan kali ini juga ikut menyerang, menempatkan Kill Emperor 90 dalam kondisi berbahaya. Tidak apa-apa melakukan ini. Sepertinya aku dalam bahaya. Sekarang tergantung keberuntunganku. Jika aku bisa menghindari 200 pedang hitam kuat Kaisar Naga dan hanya mengimbangi pedang hitam lemah itu, aku masih punya harapan. Jika aku hanya tidak beruntung bagus, jika aku bertemu dengan pedang hitam Longge yang lebih kuat, aku akan dikutuk. Membasmi Kaisar 90 berpikir dalam benaknya, masih berteleportasi dengan cepat, dia harus berteleportasi, jika dia berhenti, dia pasti akan dibasmi oleh Longge. Pedang hitam kecil diledakkan menjadi bubuk. Melihat Longge mulai unggul, Huohu juga memiliki senyuman di wajahnya. Dia sekarang berharap Longge dapat membasmi Kaisar Pembasmi 90 dalam waktu 3 hari 3 malam. Longge, pemimpin aliansi pembasmi, senang saat melihat Longge memiliki harapan untuk menang lagi. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya, jika tidak, Kaisar Pembasmi akan keberatan karena berada di atas angin, dia hanya bisa mengangguk. Dia sudah menduga bahwa Longge akan menemukan cara untuk menghadapi Kaisar Pembasmi 90. Saat ini, Kill Emperor 90 sudah kelelahan. Dia mungkin tidak terkena Longge beberapa kali, tapi setelah setiap serangan, dia harus menggunakan pedang hitamnya untuk memblokirnya. Lebih penting lagi, Kaisar Sa-90 dapat berteleportasi, tetapi pedang hitamnya tidak dapat berteleportasi. Ini berarti setiap kali Kaisar Sa-90 ingin melawan, dia harus membuat pedang hitam baru untuk melawan. Namun, saat ini, kecepatan serangan Killing Emperor 90 menjadi semakin lambat. Setelah sejumlah besar kekuatan mental dan kekuatan kosmik dikonsumsi, mustahil baginya untuk memadatkan pedang hitam dengan satu teleportasi seperti di awal. Dia sering berteleportasi setelah 5 kali, dia memadatkan pedang hitam. Ini berarti jika dia beruntung dan tidak terkena pedang hitam kecil Longge 5 kali berturut-turut, sekali dia terkena, dia harus menerima akhir dari pedangnya, kematian. Setelah Killing Emperor 90 mengembunkan pedang hitam, Longge juga mengembunkan pedang hitam dan pedang hitam Killing Emperor 90 mengimbanginya, mencegah Killing Emperor berteleportasi ke posisi semula. Benar saja, setelah beruntung bertahan selama setengah jam, Kill Emperor 90 masih tertembus oleh pedang hitam kecil. Cibum pedang hitam kecil itu menembus tubuh Sa-90 dan langsung meledakkan Sa-90. Kemudian kekuatan lubang hitam langsung menembus alam semesta Killing Emperor 90, menyebabkan jiwa Killing Emperor 90 tertidur lelap. Membasmi Kaisar 90 tidak dapat memadatkan tubuh baru, jadi membasmi Kaisar 90 dianggap mati. Saya tidak tahu berapa tahun lagi sebelum dia bangun lagi. Setelah Longge membasmi Kill Emperor 90, Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi lainnya mendapatkan beberapa bagian memori, meskipun itu sangat kecil. Tapi sedikit akan selalu bertambah. Longge, yang membasmi Kaisar Sa-90, tersenyum tipis, dan kemudian mengubah pedang hitam miliknya menjadi ketiadaan. Kekuatan lubang hitam sulit dikendalikan. Ia tidak dapat diserap ke dalam cincin luar angkasa maupun alam semestanya sendiri. Alam semesta Anda sendiri akan tertembus. Dia juga terjatuh, jadi tidak ada yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dengan senyuman kemenangan, Longge dengan bangga terbang kembali ke kamp aliansi naga, dan disambut dengan ucapan selamat dari Kaisar Naga. 200, selamat telah mengalahkan Kaisar Pembasmi 90. Saya memperkirakan Anda akan meningkat pesat dalam peringkat Kaisar Naga 7 tahun kemudian. Haha, aku telah membuat kemajuan, begitu juga kamu. Kita semua bahagia bersama. Longge menjawab dengan rendah hati. 200, maka kamu harus terus menantang. Saya harap kamu juga akan membantuku menantang, dan menantang 10 orang sekaligus, kata Long Si sambil tersenyum sangat menghargai hidupnya. Jika Longge dapat membantu menantang Master Yu di level 8 akhir lawan, maka dia tidak perlu menantangnya. Haha, aku bisa melakukannya, jangan khawatir. Longge berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, terserah padamu untuk tampil, kata Long Si sambil tersenyum, tapi sebagai Master Kaisar Yu tingkat 8, dia bisa melihat bahwa kekuatan Longge tidak sekuat dia sekarang. Sasi lawan, dia pasti akan tidak ada kemenangan selain kekalahan, tapi demi dirinya sendiri, dia hanya bisa membiarkan Longge bertarung. Setelah menerima ucapan selamat dari semua Kaisar Naga, Longge terbang ke Dalongge dan duduk bersama Huohu. Haha, aku tahu kamu duduk bersama Xiao Huohu segera setelah kamu kembali. Tahukah kamu betapa khawatirnya Xiao Huohu saat kamu bertengkar tadi? Kata Dalongge sambil tersenyum. Haha, aku memenangkan pertarungan ini karena keberuntungan. Jika lawan bertahan lebih dari 1 hari, aku akan kalah. Longge berkata sambil tersenyum. Singkatnya, Saudara Long, kamu menang. Inilah hasil yang aku inginkan. Kamu akan selalu menang dalam pertempuran berikutnya. Huohu berkata sambil tersenyum. Haha, aku sangat percaya diri sekarang.
Siapa yang baru saja mengkhawatirkan Xiao Longge dan ingin membantu Xiao Longge? Jika saya memiliki kesempatan, saya akan membantu saudara Long. Huo Wu cemberut dan berkata, yaitu, di depan Da Longge, Huo Wu akan menunjukkan sedikit kemarahan seperti yang dia lakukan pada orang yang lebih tua tempat, tarian api dijamin bermartabat dan anggun. Haha, ya, kamu telah membantu Xiao Longge. Jika kamu terus membantu, itu yang terbaik, kata Da Longge sambil tersenyum. Aku akan melakukannya. Huo Wu mengangguk, lalu mulai memainkan Longge. Da Longge tertawa bodoh dan mengabaikan Longge dan Huo Wu, tapi menyaksikan pertempuran di arena langit berbintang. Pertarungan di arena langit berbintang masih berlangsung. Meski telah berlangsung lebih dari 2 hari, masih agak jauh dari 4 hari 4 malam, jadi pertempuran masih berlangsung. Berlanjut, tetapi di domain alam semesta Longge, para master domain alam semesta yang menyaksikan pertempuran di medan perang aliansi utama sudah bersorak dan merayakan. Di rumah Longfeng Sing Longfeng, Hong Jun melihat melalui jendela ke arah penduduk, perwira, dan tentara yang merayakannya, dan tidak bisa menahan senyum teruslah merayakannya. Selama Longge dapat terus menantang kemenangan, kita bisa merayakan kemenangan. Dengan kekuatan Longge, sangat mudah untuk mengalahkan Master Kaisar Yu tingkat menengah ke-8. Jadi, Longge tidak akan kesulitan melewati pertarungan 100 orang, tapi bagaimana dengan pertarungan 10 orang? Longge akan melakukannya menjadi salah satu dari 10 pembasmi aliansi. Ran Deng bertanya. Kita tidak bisa menebak kekuatan mereka. Mereka terlalu jauh dari kita dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi dari kita. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah memperhatikan pertempuran itu dengan hati-hati. Ya, Ran Deng mengangguk. Dia tahu tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Medan perang aliansi utama. Setelah 2 hari 2 malam berikutnya, pemenang dan pecundang juga ditentukan di arena langit berbintang lainnya. Kali ini, Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi juga seri 5-5. Pemimpin aliansi pembasmi, Longge, tidak peduli dengan hasil ini. Dia sudah menunggu Longge memasuki pertempuran 10 orang. Selama Kaisar Pembasminya setara dengan lawan, dia tidak peduli terlalu banyak. Pada akhirnya, dia dan Da Longge yang bertarung sampai mati. Setelah pemimpin aliansi naga, Da Longge, melihat hasil ini. Masih ada senyuman tipis di wajahnya, seolah dia bisa menerima hasil apapun. Setelah putaran kedua pertarungan 100 orang, itu adalah 1 tahun istirahat lagi. Longge dan Huo Wu juga berlatih keras selama tahun ini dan mempelajari lawan berikutnya dengan cermat. Adapun aliansi naga dan aliansi pembasmi, penguasa seluruh alam semesta yang menyaksikan pertempuran, beberapa dari mereka merayakan, beberapa memperhatikan, dan beberapa menangis singkatnya. Ada berbagai macam orang. Tentu saja, seluruh alam semesta Longge harus dirayakan. Setahun kemudian, putaran ketiga pertarungan 100 orang dimulai. Biarkan ronde ketiga dimulai, kata Da Longge sambil tersenyum. Ya, Longge berkata dengan dingin. Kemudian, Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi, peringkat 71 hingga 80, terbang langsung ke arena langit berbintang yang sesuai. Tentu saja, Kaisar Naga 80 tidak bergerak, dan lawannya Kaisar Pembasmi 80 ditantang oleh Longge. 200. Ayo, kata Kaisar Naga 80. Ya, Longge mengangguk. Lalu dia terbang ke arena langit berbintang. Saat dia terbang, diskusi dengan Huo Wu tentang pembasmian Kaisar 80 muncul lagi di benaknya. Apa keahlian Kaisar Pembasmi 80? Longge bertanya melalui transmisi suara. Yang terbaik dari Kill Emperor 80 adalah kecepatan. Kecepatan gerakannya seharusnya relatif cepat, yang bisa dilihat dari aliran kekuatan kosmik di bawah kakinya. Haha, apa aku melewatkan hal lain? Berdasarkan kecepatan geraknya, dia seharusnya tidak berada di peringkat ke-80. Menurutku Emperor Killer 90 masih lebih kuat. Teleportasinya benar-benar membuatku kesulitan untuk menghadapinya. Kata Longge dalam sebuah pesan. Saya tidak tahu, hanya itu yang bisa dideteksi oleh persepsi saya. Selebihnya terserah Anda untuk berjuang dan menemukannya secara perlahan. Oke, informasi ini cukup. Tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dia tidak bisa lebih cepat dari pedang hitam. Haha, meskipun dia memiliki spesialisasi lain, aku tidak takut padanya. Dia memiliki pakaian pembasmi dan dukunganmu, gadis penari, jika aku masih tidak bisa mengalahkan lawan, aku terlalu lemah. Longge Chuanyin berkata sambil tersenyum. Dalam kilas balik, Longge sudah terbang ke arena langit berbintang dan digantung di atas arena, sementara lawannya Sadi 80 belum bergerak. Ketika Longge bertanya-tanya mengapa Kaisar Pembasmi 80 belum bergerak, dia tiba-tiba menyadari aliran cahaya lewat. Kaisar Pembasmi 80 tergantung di arena langit berbintang, dan dia menatap Longge dengan mata haus darah. Cepat. Benar saja, dia bergerak sangat cepat. Menurut kecepatan geraknya, sudah 2 kali lebih cepat dariku.
Dengan kecepatan bergerak secepat itu, tak heran dia menempati peringkat ke-80. Kecepatan secepat itu memiliki kekuatan mental dan kosmik yang sama kekuatan. Dalam situasi seperti ini, mungkin tidak banyak orang yang menjadi lawannya. Longge berpikir dalam benaknya, dan kemudian mengesampingkan kecenderungannya untuk meremehkan musuh dan dengan serius memandang musuh-musuhnya. Demikian pula, Kaisar Sa-80 juga sedang memeriksa Longge. Kaisar Naga 200 ini benar-benar menantangnya jauh-jauh ke sini, dan juga membasmi Kaisar Pembasmi 90. Sungguh menakjubkan. Dari pengamatanku padanya, pedang hitamnya memiliki kekuatan serangan yang kuat dan kekuatan fisiknya juga bagus. Namun, aku bergerak lebih cepat dari dia, jika aku bisa memegang pedang hitamku dan melawannya dari jarak dekat, aku harus bisa mengalahkannya, basmi Kaisar 80 berpikir. Sekarang, dia telah merumuskan strategi untuk melawan Longge dari jarak dekat, memegang pedang hitam di tangannya, basmi Longge dengan kecepatan geraknya yang super cepat. Di arena langit berbintang lainnya, Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi juga saling memandang, menunggu suara pertempuran dimulai. Sudah waktunya untuk memulai. Suara dingin Longge terdengar, dan segera, pertempuran sengit dimulai di 10 arena langit berbintang. Arena langit berbintang tempat Longge berada. Sudah dimulai. Longge berpikir dalam benaknya, dan kemudian dia segera mengembunkan pedang hitam dan meledakkannya langsung ke arah Kaisar Pembasmi 80. Haha, aku tidak akan melawanmu secara langsung, kata basmi Kaisar 80 sambil tersenyum. Dia juga mengembunkan pedang hitam. Namun, dia tidak meledakkan pedang hitam itu ke arah Longge, tetapi terus memadatkannya menjadi kecil pedang. Dia memegang pedang hitam di tangannya dan bergegas menuju Longge. Oh, aku ingin bertarung dalam pertarungan jarak dekat, tapi bisakah kamu berlari lebih cepat dari pedang hitamku? Longge berpikir dalam benaknya bahwa setelah 1 tahun, kekuatan tempur Longge telah kembali ke puncaknya, dan setelah pertarungan keras terakhir, kekuatannya masih membaik, jadi, sekarang kecepatan memadatkan pedang hitam juga sangat cepat. Sambil mengendalikan pedang hitam pertama yang meledak ke arah Kaisar Pembasmi 80, pedang hitam kedua dipadatkan, dan kemudian juga meledak ke arah Kaisar Pembasmi 80, membombardirnya dari 2 arah, basmi Kaisar 80 lewat. Apa, kecepatan serangannya sepertinya lebih cepat dari yang kukira. Sama sepertiku, kata Kill Emperor 80 dengan terkejut. Menghadapi 2 pedang hitam yang datang dari depan dan belakang, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa cepat dia terbang, dia bisa terbang lebih cepat. Dia tidak bisa lebih cepat dari pedang hitam. Kecepatan pedang hitam sudah sangat dekat dengan kecepatan cahaya lalu melemparkan pedang hitam di tangannya untuk melawan 2 pedang hitam Longge. Sebenarnya, Longge sengaja lebih unggul dalam hal kecepatan, karena kekuatan pedang hitam Longge dominan, meski serangannya lebih cepat. Mengorbankan sebagian kekuatan pedang hitam, tapi secara keseluruhan, itu masih lebih kuat dari pedang hitam lawan. Ini adalah tindakan balasan yang dikembangkan oleh Longge. Pisau pertarungan jarak dekat yang digunakan untuk menghadapi Kaisar Pembasmi 80. Lagi pula, kecepatan Killing Emperor 80 terlalu menakutkan. Jika Killing Emperor 80 dibiarkan bertarung di sekitarnya, Longge kemungkinan besar akan jatuh. Oleh karena itu, Longge melepaskan ide untuk mengalahkan lawan beberapa kali, dan malah mendominasi kecepatan serangan. Cici kedua suara itu mewakili suara offset simultan dari 4 pedang hitam, tapi pedang hitam Longge memang lebih baik. Bahkan tanpa menggunakan seluruh kekuatannya, Longge lebih unggul. Oleh karena itu, setelah duel, Longge memiliki 2 pedang hitam kecil lagi. Pada saat yang sama, Longge dan Sa di 80 sedang memadatkan pedang hitam baru. Kaisar Naga 200 ini benar-benar tidak normal. Kecepatan serangannya secepat milikku, atau bahkan sedikit lebih cepat dari milikku. Kekuatan pedang hitam sedikit lebih kuat dari milikku. Bagaimana aku bisa bertarung seperti ini? Sepertinya aku berpikir pertarungan jarak dekat itu tidak mungkin. Kaisar Sa-80 berpikir dalam benaknya. Meskipun dia berpikir begitu, dia masih memadatkan pedang hitam dan terbang menuju Longge. Namun, 2 pedang hitam kecil menembus sekitar Kill Emperor 80, menyebabkan Kill Emperor 80 panik. Dia hanya bisa menggunakan pedang hitam yang baru dikondensasi untuk membela diri, dan tidak bisa lagi mendekati Longge. Haha, kamu masih belum kalah setelah ini. Longge tertawa di dalam hatinya, dan kecepatan serangannya masih cepat. Dia hanya menunggu pedang hitam kecilnya cukup kuat untuk membasmi Kaisar 80 dalam 1 kali jatuh menukik. Sekarang Kaisar 80 tidak bisa lagi melakukannya. Mendekati Longge, ancaman terhadap Longge hilang. Melihat penampilan luar biasa Longge di arena langit berbintang, Da Longge pun tersenyum dan mengangguk haha, sepertinya setelah pertarungan dengan Killing Emperor 90, Xiao Longge menjadi jauh lebih pintar dalam pertarungan, dan sekarang taktiknya sangat masuk akal, menghindari keuntungan dari Killing Emperor 80. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum Killing Emperor 80 kalah. Ya,
Kecepatan serangan Brother Long lebih cepat dari lawan, dan pedang hitam lebih kuat dari lawan. Brother Long tidak membiarkan lawan mendekat, yang berarti Brother Long akan menang. Haha, coba tebak berapa lama sampai ini berakhir. Da Longge bertanya. 5 menit, kata Huo Wu, persepsinya dengan jelas mendeteksi hasil pertempuran antara kedua belah pihak. Saya kira 6 menit, karena kecepatan tembakan kedua sisi akan semakin lambat, kata Da Longge sambil tersenyum. Benar saja, setelah 6 menit, Longge akhirnya menggunakan keunggulan kekuatan pedang hitam untuk membasmi Sa di 80, menyebabkan Sa di 80 terjatuh. Pertarungan ini hanya berlangsung 6 menit. Bukan karena Emperor Killer 80 lebih lemah dari Emperor Killer 90, tapi Emperor Killer 90 adalah pertarungan teleportasi, dan Emperor Killer 80 jelas tidak pandai dalam teleportasi. Dapat dimengerti jika Longge membasminya begitu cepat. Melihat Longge membasmi Kaisar Sa 80 dalam waktu 6 menit, para pembasmi Kaisar yang belum mengambil tindakan mau tidak mau menjadi sedikit gugup, terutama pembasmi Kaisar 70, pembasmi Kaisar 60, Del. Apakah Kaisar Naga 200 ini begitu kuat? Kaisar pembasmi 70 berkata melalui suaranya. Bukankah dia kuat? Bukankah kita sudah melihatnya? Kata basmi Kaisar 60 melalui suaranya. Kalau begitu kita pasti akan kalah darinya. Tanya basmi Kaisar 70 melalui transmisi suara. Aku tidak tahu, tapi meski kita kalah, kita harus melawannya mati-matian. Jika kita tidak berjuang keras, kita pasti tidak akan menjadi lawannya, kata Kill Emperor 60 melalui suaranya. Oke, ronde selanjutnya, biarkan aku berjuang keras dulu, kata Kaisar pembasmi 70 melalui suaranya. Oke, ayo, kata Kaisar 60 yang terbasmi melalui suaranya. Pemimpin dari aliansi pembasmi, Long Kao, merasa sangat lega saat melihat Longge menang dengan mudah, dan kemudian berpikir dalam hati haha, sepertinya Kaisar Naga 200 ini seharusnya mampu menembus pertarungan 10 orang. Jika dia bisa mengalahkan Killing Ten, dia harus menantangku, dan ketika saatnya tiba, rencanaku bisa dilaksanakan. Adapun Kam Aliansi Naga, Kaisar Naga melihat kemenangan mudah Longge dan memberi selamat kepada Longge satu demi satu. Longge dengan rendah hati terbang kembali ke Da Longge dan duduk di sebelah Huo Wu. Haha, kakak Long, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik. Pertarungan berakhir hanya dalam 6 menit. Itu hanya keberuntungan. Lawan yang baru saja bertarung denganku pasti bukan lawanku, kata Longge sambil tersenyum. Yah, kamu harus berhati-hati dengan lawanmu selanjutnya, kata Huo Wu melalui pesan itu. Basmi Kaisar 70. Apa karakteristiknya? Longge bertanya melalui transmisi suara. Karakteristiknya adalah menciptakan bayangan pedang hitam, jadi kamu harus berhati-hati, kata Huo Wu dalam pesannya. Siapa yang memberitahumu hal ini? Bisakah kamu mendeteksi ini? Longge bertanya melalui transmisi suara. Sudah kubilang, Kaisar Pembasmi 70, kamu bisa memasang pedang hitam virtual untuk mencapai efek palsu dan asli, jadi kamu harus bertahan dengan baik, kata Da Longge dalam pesan suara. Kalau begitu kekuatan mentalku tidak bisa dideteksi. Longge bertanya melalui transmisi suara. Ini adalah kecemerlangannya. Kekuatan mentalnya sama dengan milikmu, dan kemudian dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengimbangi kekuatan mentalmu, sehingga kamu tidak dapat mendeteksi pedang hitam mana yang asli, kata Da Longge Yindao. Kalau begitu aku tidak selalu dipukuli secara pasif. Longge bertanya melalui transmisi suara. Haha, ya, tapi satu-satunya kentunganmu adalah pedang hitammu lebih kuat dari dia, dan pakaian haus darahmu juga sangat bagus, yang bisa menahan serangan pedang hitam itu, jadi kamu masih punya keuntungan. Tapi sepertinya aku juga dalam bahaya jatuh, kata Longge sambil tersenyum masam. Ya, jadi kamu harus berhati-hati dalam pertempuran selanjutnya, kata Da Longge dalam pesan. Aku tahu, aku akan menganggapnya serius, kata Longge melalui pesan itu, dan kemudian mengedipkan mata pada Huo Wu, dan kemudian mereka berdua menghargai sepanjang waktu dan langsung menggunakan fisik yang menentang surga dan fisik yang sesuai untuk berlatih dengan serius. Anda harus tahu bahwa mereka berlatih 1 tahun setara dengan 10.000 tahun berkultivasi bagi orang lain. 4 hari 4 malam kemudian, ronde ketiga dari pertarungan 100 orang berakhir. Hasil pertarungan masih 5-5. Tampaknya setelah mencapai 100 master teratas, level Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi berada pada level yang sama, hampir sama. Mungkin saja salah satu dari mereka akan menang. Ini juga semakin banyak ketegangan yang tersisa di belakang. Mungkin kita tidak akan tahu aliansi mana yang akan memenangkan kemenangan terakhir sampai kedua pemimpin aliansi itu bertarung. Setelah putaran ketiga dari pertarungan 100 orang, itu adalah istirahat 1 tahun lagi, dan Longge juga aktif berlatih untuk mempersiapkan tantangan putaran berikutnya. Lawan selanjutnya adalah Kill Emperor 70. Apa karakteristiknya? Longge bertanya melalui transmisi suara.
Dia memiliki karakteristik yang sama denganmu, pedang hitam lebih kuat dari yang lain, kata Huohu melalui transmisi suara. Seberapa kuatnya? Seberapa cepat? Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Saya tidak dapat mendeteksi ini, tetapi dapat dilihat dari keterampilan tambahannya bahwa kemampuannya sendiri dapat ditingkatkan, kata Huohu melalui transmisi suara. Nah, jika saatnya tiba, bertarunglah dengan baik. Saya tidak percaya bahwa saya lebih lemah dari pihak lain, kata Long Ge melalui transmisi suara. Setelah transmisi suara selesai, Long Ge dan Huohu menggunakan fisik mereka yang menantang surga untuk berlatih dengan serius tanpa membuang waktu. Pada saat ini, pemimpin aliansi pembasmi, Long Kao, dan pemimpin aliansi naga, Da Long Ge, tampaknya terlalu malas untuk berdebat. Kedua belah pihak duduk dengan tenang, dan kekuatan mental mereka sepertinya sedang menyesuaikan diri dengan pertarungan terbaik kondisinya, mempersiapkan pertempuran mereka sebagai pemimpin aliansi. Adapun perayaan di seluruh alam semesta, mereka tidak perlu khawatir. Merekalah yang menentukan hasil perang aliansi. Tidak peduli aliansi mana yang merayakannya dengan penuh semangat, aliansi itu yang akan memenangkan kemenangan akhir. Setahun kemudian, putaran keempat pertarungan 100 orang dimulai. 10 arena langit berbintang. 10 kaisar naga dan kaisar pembasmi telah digantung berpasangan di arena langit berbintang, bersiap untuk pertempuran di antara mereka, dan puluhan juta kamera telah diarahkan ke arena langit berbintang. Bersiaplah untuk melakukan ronde terakhir pertarungan 100 orang. Saudara Long, ayolah. Di tribun Kam Aliansi Naga, Huohu berpikir dalam benaknya bahwa dia baru saja memberikan bantuan hijau pada Long Ge. Adapun apakah dia bisa mengalahkan lawannya, itu semua tergantung pada kinerja Long Ge. Di arena langit berbintang tempat Long Ge berada, Long Ge menatap lawannya dengan mata suka berperang. Amati segala sesuatu tentang orang lain. Kaisar Pembasmi 70 mengenakan peralatan tingkat tinggi kekaisaran berwarna merah darah, memancarkan aura pembasmi yang menakjubkan, dan aura haus darah itu sepertinya mewarnai matanya menjadi merah. Warnanya berubah menjadi merah darah, dan pesan di matanya adalah sekalipun kamu terjatuh, kamu harus berjuang keras. Long Ge menerima informasi ini dengan sangat jelas, tapi Long Ge percaya pada dirinya sendiri. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli siapa yang berdiri di depannya, Long Ge akan bertarung sampai ke pertempuran 10 orang dan pertempuran pemimpin aliansi. Di arena langit berbintang lainnya, Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi juga saling berhadapan, berjuang mati-matian kapan saja untuk bertahan hidup. Mereka yang kalah akan binasa. Mulai, suara Da Long Ge terdengar, dan pertempuran sengit tiba-tiba terjadi di 10 arena. Dapat menduduki peringkat 70 besar Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi. Yang mana yang tidak memiliki spesialisasinya sendiri, mana yang tidak memiliki aksinya sendiri. Biasanya, peringkat mereka akan membuat Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi lainnya sedikit curiga, tetapi di arena langit berbintang yang putus asa ini, Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi ini pecah setelah mereka selesai. Setelah mendapatkan semua kekuatan tempur mereka, Kaisar Naga dan Kaisar Pembasmi yang berada di peringkat di belakang mereka benar-benar yakin. Di arena langit berbintang tempat Long Ge berada, sejak awal, Kaisar Pembasmi 70 mengabaikan dirinya sendiri dan langsung mengembunkan pedang hitam dan meledakkannya ke Long Ge dengan putus asa, berencana untuk meluncurkan pertempuran jarak jauh dan jarak dekat pedang pada saat yang sama. Bertarunglah dengan Long Ge sepenuhnya. Dihadapkan dengan gaya bertarung tipe orang gila, Long Ge tidak takut. Long Ge telah melihat pedang hitam kental dari Killing Emperor 70. Itu sangat kuat, tapi kecepatan serangannya tidak cepat, paling banyak sama dengan itu. Long Ge. Oleh karena itu, Long Ge dapat memadatkan pedang hitam terkuatnya. Dengan cara ini, pedang hitam terkuat Long Ge jelas lebih kuat dari lawannya. Sedangkan untuk pedang pertarungan jarak dekat, Long Ge adalah yang terbaik dalam hal itu. Sejak hari pertama dia memasuki alam semesta, Long Ge mulai bertarung dalam jarak dekat. Dia memiliki pengalaman yang kaya dalam pertarungan jarak dekat, dan setelah memasuki level Yudi, setiap saat dia meningkat, Long Ge bekerja keras untuk melunakkan tubuhnya, dan sekarang ketangguhan tubuhnya sebanding dengan peralatan kekaisaran tingkat tinggi, jadi Long Ge tidak takut dengan persaingan fisik. Ci pedang hitam bertabrakan, dan kekuatan lubang hitam saling mengimbangi. Pedang hitam Long Ge jelas berada di atas angin, langsung membatalkan pedang hitam lawan, dan kemudian hanya ada satu pedang hitam yang tersisa. Boom pedang Kaisar Naga yang dipegang di tangan Long Song dan pedang haus darah yang dipegang oleh Kaisar Pembasmi 70 bertabrakan, dan ledakan dahsyat terjadi. Long Song, yang mengenakan pakaian haus darah, bahkan lebih kuat mengerahkan kekuatan bertarungnya dan menghempaskan Kaisar 70 dalam ledakan dahsyat. Kaisar 170 langsung kecewa. Baik dalam persaingan dengan pedang hitam atau pedang pertarungan jarak dekat, dia menghadapi kemunduran lagi. Namun, Kaisar Pembasmi 70 telah lama bertekad untuk bertarung. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan ragu untuk mati.
Oleh karena itu, dia menyerang Long Ge dengan putus asa tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Menghadapi orang gila yang putus asa, Long Ge pun melawan dengan sepenuh hati. Beginilah cara dia memperlakukan musuh. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin diserang dan dibasmi oleh musuh dan mengalahkan musuh secara telak. Hanya dengan mendeteksi secara cermat setiap detail kecil Anda dapat menang dengan aman. Cici setelah kompetisi pedang hitam, Long Ge mengumpulkan lebih banyak pedang hitam kecil. Pedang hitam itu mulai mengelilingi tubuh Long Ge, dan kemudian mencoba memotong tubuh Kaisar 170 lagi dan lagi. Membasmi Kaisar 70 mengenakan perlengkapan tingkat kekaisaran terbaik. Pada awalnya, dia bisa menahan serangan pedang hitam kecil Long Ge. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia bisa menghindari bagian vitalnya Ge. Dalam prosesnya, dia menyadari bahwa hal itu menjadi semakin sulit baginya. Membasmi Kaisar 70 bisa bertarung sampai seluruh tubuhnya berdarah, dan dia bisa bertarung sampai tubuh Long Ge benar-benar mati rasa dan kaku. Namun, pedang hitam kecil yang dikendalikan oleh kekuatan mental sangat cepat dan hampir menyebar. Ada semakin banyak pedang hitam kecil itu. Kaisar 170 akhirnya tidak bisa mengelak, dan pedang hitam kecil itu menusuk tubuhnya, langsung meledakkan tubuhnya. Bum beberapa pedang hitam kecil masuk ke tubuh Kill Emperor 70. Meledakkan tubuh Kill Emperor 70. Saat meledak, ia juga memotong benang koordinat yang menghubungkan Kill Emperor 70 ke alam semesta miliknya, menembus alam semesta Kill Emperor 70, dan membuat Kill Emperor 70 langsung jatuh. Pada saat ini, Long Ge tidak membiarkan perlengkapan kekaisaran berkualitas tinggi Kaisar Pembasmi 70 terbuang percuma, dan memanfaatkan momen ketika tubuh Kaisar Pembasmi 70 meledak. Long Ge memasukkan peralatan tingkat Kaisar tingkat tinggi itu ke dalam cincin luar angkasanya, menunggu untuk menghilangkan tanda jiwa Kaisar Pembasmi 70 nanti, dan kemudian memberikan peralatan tingkat Kaisar tingkat tinggi ini kepada Long Xingyun dan yang lainnya. Ini bukan pertama kalinya Long Ge melakukan hal seperti ini. Setiap kali dia mengalahkan lawannya, Long Ge tanpa basa-basi akan menyita peralatan kekaisaran tingkat tinggi milik lawan yang tidak dibawa ke alam semesta lawan tepat waktu. Anda harus tahu bahwa ini adalah peralatan kekaisaran tingkat tinggi. Hanya master di atas Kaisar Yu tingkat 8 awal yang dapat melakukannya. Selain itu, pembuatannya membutuhkan banyak bahan berkualitas tinggi. Jika peralatan ini diberikan kepada Long Xingyun dan yang lainnya, saya bertanya-tanya seberapa besar kekuatan mereka dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, setelah menyimpan peralatan, tanpa melihat Kaisar Pembasmi 70 yang berubah menjadi abu di seluruh arena langit berbintang, Long Ge terbang kembali ke kamp aliansi naga sambil tersenyum. Di kamp aliansi pembasmi, pemimpin aliansi pembasmi, Long Ge berpikir dalam benaknya, haha, izinkan saya membuat Anda sombong sekarang. Semakin sombong Anda, semakin tinggi nilai Anda. Pada akhirnya, saya akan melakukannya pasti membuatmu menyesal. Di kamp aliansi naga, melihat Long Ge adalah Kaisar Naga pertama yang menang lagi, Kaisar Naga mengucapkan selamat satu demi satu. Long Ge sepertinya sudah terbiasa dengan ucapan selamat ini, tapi dia tetap membalas salam itu dengan rendah hati sebelum terbang di samping Da Long Ge dan Huo Wu. Saudara Long, kamu luar biasa, kata Huo Wu sambil tersenyum. Tentu saja Huo Wu senang melihat Long Ge begitu berani. Itu bukan karena bantuanmu, tapi pertarungan semacam ini tidak menarik bagiku. Tujuanku adalah bertarung dengan 10 kaisar pembasmi teratas, dan dengan para master yang berada di akhir Kaisar Yu tingkat 8, sehingga aku bisa rasakan kegembiraannya. Kata Long Ge sambil tersenyum. Kalau begitu kamu harus bertarung sampai 10 orang bertarung, kata Da Long Ge sambil tersenyum. Aku pasti akan melakukannya. Long Ge mengangguk, lalu menutup matanya. Bahkan jika dia berlatih dengan Huo Wu, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu atau energi mental apapun banyak hal. Haha, Xiao Long Ge yang rajin, sama sepertiku dulu aku sangat rajin, tapi betapapun rajinnya aku, apa gunanya? Yang paling bisa kulakukan adalah menghentikan waktu dan memutar balik waktu, tapi aku tidak bisa. Da Long Ge pikirku dengan kecewa. 4 hari 4 malam kemudian, lama setelah pertarungan Long Song berakhir, pertarungan di arena langit berbintang lainnya berakhir. Hasil dari pertarungan tersebut sangat kebetulan. Masih 5-5, masing-masing Liga Naga dan Liga Pembasmi memiliki 5 master tingkat Yu dimenang. Namun, di setiap babak Liga Naga, ada Kaisar Naga yang tidak bermain, karena Long Ge lah yang menggantikan Kaisar Naga untuk menantang Kaisar Pembasmi lawan. Oleh karena itu, secara umum pihak Liga Naga harus menang dengan 1 poin lebih banyak dalam 1 putaran. Kaisar Naga, jika ini terus berlanjut, jumlah Kaisar Naga dan jumlah Kaisar yang dibasmi oleh lawan semakin dekat. Ketegangan perang tidak akan ditentukan sampai pertempuran terakhir antara para pemimpin aliansi. Setelah ronde keempat pertarungan 100 orang, hal yang sama juga berlaku rayakan saat Anda perlu merayakannya,
persiapkan dengan serius saat Anda perlu bersiap, dan ambil keputusan saat Anda harus melawan lawan dengan putus asa. Killing Emperor 60 melihat bahwa Killing Emperor 70 begitu bertekad untuk melawan Long Ge, namun pada akhirnya dia terjatuh, dan merasa sangat kecewa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari nasib dibasmi oleh Long Ge pada akhirnya, tapi sekarang setelah dia mengambil keputusan ini, dia akan bertarung dengan segenap kekuatannya. Namun saat ini, Kaisar Sa-50 berada di samping Kaisar Sa-60. 60, di ronde selanjutnya, giliranmu untuk bertarung. Kata Kill Emperor 50 melalui suaranya. Ya, aku akhirnya akan menemuimu, kata Kaisar Pembasmi 60 sambil tersenyum masam. Kalau begitu, apakah kamu ingin mengalahkan Kaisar Naga 200? Tanya Basmi Kaisar 50 melalui transmisi suara. Apakah kamu punya metode? Kata Basmi Kaisar 60 melalui pesan suara. Selama kamu mau, aku punya solusinya, kata Basmi Kaisar 50 melalui suaranya. Metode apa? Tanya Kill Emperor 60 melalui transmisi suara. Apakah kamu bersedia? Kata Basmi Kaisar 50 melalui suaranya. Katakan padaku metode apa yang kamu gunakan pertama kali. Kata Kill Emperor 60 melalui suaranya. Biarkan aku menelan jiwa nagamu. Kata Basmi Kaisar 50 melalui suaranya. Haha, apakah kamu bercanda? Jiwa nagaku mewakili kekuatanku. Jika ditelan olehmu, bukankah aku akan kembali ke tahap awal Kaisar Yu tingkat pertama? Apakah aku sebodoh itu? Basmi pesan Kaisar 60. Haha, jika aku menelan jiwa nagamu, aku bisa naik ke Kaisar Yu tingkat 8. Lalu aku akan membantumu mengalahkan Kaisar Naga 200. Bukankah itu masalah sederhana? Basmi pesan Kaisar 50. Huff, apa menurutmu aku bodoh? Aku dibasmi oleh Kaisar Naga sebanyak 200 kali dan butuh miliaran tahun latihan untuk pulih. Jika kamu menelan jiwa naga, aku tidak tahu berapa ratus miliar bertahun-tahun yang dibutuhkan untuk pulih. Mungkin selamanya. Belum tentu dia tidak akan bisa pulih, saya tidak akan tertipu. Terserah kamu. Dengan cara ini, kamu masih akan terbasmi di ronde selanjutnya, kata Basmi Kaisar 50 melalui suaranya. Lebih baik dibasmi dan mati daripada diturunkan ke tahap awal level Kaisar Yu. Namun, aku punya ide, kata Basmi Kaisar 60 melalui suaranya. Apa idenya? Tanya Kill Emperor 50 melalui transmisi suara. Biarkan aku menelan jiwa nagamu, sehingga aku bisa mencapai Kaisar Yu tingkat 8. Aku membasmi Kaisar Naga 200. Kamu tidak harus mati. Huff, aku lebih kuat darimu. Aku tidak akan membiarkanmu melahapku. Kata Basmi Kaisar 50 melalui suaranya. Kalau begitu kamu ingin melahap jiwa nagaku lagi. Aku tidak akan sebodoh itu, kata Kaisar 60 yang terbasmi melalui suaranya. Kalau begitu kamu menunggu untuk binasa. Kata Kaisar Pembasmi 50 melalui suaranya. Hal yang sama berlaku untukmu. Kata Basmi Kaisar 60 melalui suaranya. Benar saja, setahun kemudian, di ronde kelima pertarungan 100 orang, Long Ge membasmi Kaisar Sa-60 tanpa ketegangan apapun. Setahun kemudian, di ronde ke-6 pertarungan 100 orang, Long Ge membasmi Kaisar Sa-50. Namun meskipun dia terbasmi dan terjatuh, jiwanya hanya akan tertidur lelap. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk membiarkan jiwa naganya diserap oleh Kaisar Pembasmi lainnya. Setelah diserap, mereka akan menjadi lebih lemah dan yang lain akan menjadi lebih kuat. Biarpun dia sekuat pemimpin aliansi pembasmi, Ryugu, dia bisa memerintahkan para Kaisar Pembasmi itu, tapi sangat mustahil baginya untuk meminta Kaisar Pembasmi itu menyumbangkan jiwa naga mereka, dan bahkan jiwa telah diserap. Ini kembali ke tahap awal tingkat pertama Kaisar Yu. Pemimpin aliansi pembasmi, Long Kao, dapat membasmi Kaisar Pembasmi manapun, tetapi dia tidak akan pernah bisa menelan jiwa naga dari Kaisar Pembasmi itu. Dalam 2 tahun berikutnya, Long Ge terus-menerus membasmi 60 kaisar dan 50 kaisar. Seluruh alam semesta tempat Long Ge berada tiba-tiba mengalami perayaan gila-gilaan. Mereka bahkan meramalkan bahwa Long Ge bisa mengalahkan semua lawan, termasuk aliansi pembasmi lawan aliansi, Dragon Chute, dimasukkan, dan kemudian membantu aliansi naga memenangkan kemenangan terakhir dalam perang. Di seluruh alam semesta Long Ge, tidak hanya bintang naga dan Phoenix di kota naga Phoenix yang mengadakan perayaan gila-gilaan, tetapi bahkan bintang kaisar dan wilayah kaisar alam semesta pun secara memangui buta memuja Long Ge. Namun, pemujaan ini tidak jahat, mereka hanya pemujaan. Semuanya masih di bawah kendali Long Xiu dan yang lainnya. Mereka boleh mengizinkan orang-orang itu untuk menyembah Long Song, tetapi mereka tidak boleh merusak lingkungan alam semesta kaisar. Tetapi bahkan Long Xiu dan tetua lainnya di tingkat Yudi mau tidak mau jatuh ke dalam pemujaan gila ketika mereka melihat betapa kuatnya Long Ge. Tuan Kaisar Naga benar-benar kuat. Kita seharusnya bertarung secara setara dengannya lebih dari 2000 tahun yang lalu, tapi sekarang dia memiliki kekuatan yang begitu kuat.
Sepertinya aku masih jauh lebih rendah dari Tuan Kaisar Naga. Long Xiu menghela nafas. Penatua Xiu, kamu tidak perlu berkecil hati. Kamu sudah menjadi yang paling kuat di antara semua tetua di alam semesta. Hanya saja Kaisar Naga dan yang lainnya berbakat. Kita tidak bisa mengimbangi bakat mereka. Jalan yang dihibur oleh sesepuh naga. Yah, aku akan mencoba yang terbaik, tapi apakah otak terkuat yang legendaris itu benar? Long Xiu bertanya. Otak apa yang paling kuat? Para tetua di sebelahnya bertanya satu demi satu. Bukan apa-apa, kata Long Xiu dengan tenang. Hanya mereka yang telah mencapai tahap awal Kaisar Yu tingkat 8 yang memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia ini. Dan apakah 400 miliar domain alam semesta hanyalah sel otak yang paling kuat? Long Xiu juga merasa curiga, tapi 400 miliar Long Ge, Long Cut, yang terlihat persis sama menegaskan ide Long Xiu berkali-kali. Jika aliansi naga menang, jika memang ada Kaisar Naga atau Kaisar Pembasmi yang menyatukan seluruh alam semesta, apa yang akan terjadi pada otak yang paling kuat? Akankah ia bangun? Saat otak yang paling kuat bangun, kita akan menjadi bagaimana tentang menghilang begitu saja. Long Xiu berpikir dalam benaknya, tapi dia tidak mengatakan apa yang dia pikirkan. Begitu dia mengatakannya, dia tidak tahu seberapa besar kepanikan yang akan ditimbulkan di seluruh alam semesta. Rahasia ini hanya diketahui oleh Master di atas Kaisar Yu tingkat ke-8 awal, dan sengaja diungkapkan oleh Da Long Ge dan Long Kao. Namun, rahasia ini tidak boleh diteruskan kepada Master di bawah Kaisar Yu tingkat awal ke-8. Dengan Da Long Ge dengan kekuatan Long Ge, mereka dapat sepenuhnya mengendalikan ini. Bagaimanapun, 400 miliar domain alam semesta masing-masing dikendalikan oleh kekuatan mental Da Long Ge dan Long Ge. Di menara penatua klan Dilong dan yang lainnya juga bersorak atas kemenangan Long Ge. Yang lebih ingin mereka ketahui sekarang adalah seberapa jauh Long Ge bisa melangkah dan apakah Long Ge bisa mengalahkan pemimpin arogan dari aliansi pembasmi. Potongan panjang. Waktu berlalu hari demi hari, dan 1 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. 1 tahun kemudian, ronde ke-7 pertempuran 100 orang dimulai. Di ronde ini, Long Ge akan menantang Kaisar Pembasmi 40. Di medan perang aliansi utama, 1 jam sebelum persiapan pertempuran dimulai, Long Ge membuka matanya dari latihan mendalam. Siap untuk mulai bertarung lagi. Mata Long Ge bersinar terang, dan wajahnya yang tersenyum menunjukkan kepercayaan diri. Terlebih lagi, semangat juang yang kuat mengalir dari dirinya setelah serangkaian tantangan dan serangkaian kemenangan, tidak hanya di dalam di mata Kaisar Naga dari Aliansi Naga, atau di mata Kaisar Pembasmi di sisi yang berlawanan, Long Ge tampaknya telah menciptakan citra yang tak terkalahkan. Ya, bersiaplah untuk bertarung. Kali ini, lawanmu adalah Kaisar Pembasmi 40. Kata Huohu melalui transmisi suara. Basmi Kaisar 40, beritahu aku karakteristiknya, kata Long Ge melalui pesan suara. Ya, Huohu berkata melalui transmisi suara, dan kemudian memberitahu Long Ge informasi tentang pembasmian Kaisar 40. Setelah Long Ge mendapat informasi tentang pembasmian Kaisar 40, ronde ke-7 pertempuran 100 orang dimulai. 1920